Episode 62 Mawar Emas. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Tang Tian benar-benar ingin membeli pasukan, mereka tidak pernah mendengar ada orang yang ingin membeli tentara. Su Jin yang selalu tetap tenang dalam semua situasi, akhirnya mengungkapkan senyum pahit, Tuan Meng benar-benar membuat segalanya sulit bagi aku belum pernah mendengar pasukan yang bisa dibeli. Bai Yue menyentuh dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri, Xiao Meng, meskipun idenya tidak mudah terpenuhi, tapi itu agak kreatif. Kamu membawa tambang emas dengan kamu, itu tidak benar jika kamu tidak memiliki pasukan. Petik 2. Senyum di wajah Su Jin menjadi lebih pahit, Tuan Meng, jika kamu menginginkan senjata apapun, bahkan jika itu adalah kelas emas, aku bisa memikirkan cara. Tapi untuk pasukan. Petik 2. Aku tidak bisa membelinya. Tang Tian kecewa, gagasan itu dipikirkan saat itu juga. Yang benar-benar kurang adalah bukan senjata atau koin awan, tetapi laki-laki. Yayasan Precious Bright Village Regiment terlalu mengerikan, si Sen pergi untuk merekrut Gunung Iblis benua dunia bawah, tetapi itu hanya 500 orang. Jika dia bisa langsung membeli pasukan, meskipun mereka sedikit kekurangan, melemparkan mereka ke Bing masih akan membuat mereka berguna. Bukannya kamu tidak bisa membelinya, tapi kita perlu memikirkan cara. Bai Yue menghela nafas, pasukan, hanya para benua-benua yang memilikinya, jika kita pergi dan mencari sedikit, kita dapat menemukan benua mana yang tidak begitu baik secara finansial. Mengumpulkan pasukan membutuhkan uang, jika keuangan mereka kurang, mereka tidak akan dapat mengumpulkan mereka. Tetapi benua yang lebih besar tidak akan melakukannya, hanya yang lebih kecil, jadi kita bisa mulai dari sana. Oh, kita masih bisa merebus untuk mereka. Mulai perburuan para komandan, karena kamu punya uang. Terutama para komandan yang tidak ditempatkan di posisi penting, perburuan mereka satu persatu. Petik 2. Mata Su Jin bersinar, Bai Xiao berkeringat, paman kedua sebenarnya sangat licik. Berapa nilai komandan dari benua kecil itu? Bai Yue mencibir, 20 juta koin awan sudah cukup. Untuk petugas staf di bawah mereka, masing-masing bisa 5 juta. Tentara bahkan bernilai lebih rendah, akan lebih baik jika kamu bahkan dapat memigrasi keluarga mereka, selama seluruh keluarga mereka bersedia untuk pindah, 1 juta untuk menenangkan mereka. Kamu pasti akan dapat memperoleh 1000 tentara pria dengan 1,2 miliar. Sekarang setelah kamu punya uang, kamu harus memanfaatkan dan belajar bermain-main dengan uang. Petik 2. Jika itu masalahnya, itu masuk akal. Su Jin hanyalah seseorang yang tidak pernah melakukan bisnis seperti itu sebelumnya, tetapi saat Bai Yue berbicara tentang itu, dia dengan cepat tersadar. Dengan jaminan Suji Worldwide Commerce, menggali pasukan di benua kecil akan menjadi hal yang mudah. Dan bagaimana para tuan benua berani menemukan Suji Worldwide Commerce untuk masalah? Dengan menghabiskan sejumlah uang, mereka pasti akan menutup mata mereka. Su Jin segera menyadari keuntungannya, dengan memburu tentara, mereka membutuhkan peralatan, dan itu akan menjadi bisnis lain. Para komandan membutuhkan kekuatan. Tang Tian mengulangi. Xiao Meng memiliki pandangan ke depan. Bai Yue memuji, semua kualitas prajurit dari pasukan yang lebih kecil pasti akan sebanding dengan tentara besar, jadi kamu pasti harus memeriksa kekuatan para komandan. Jika komandan kuat dengan standar tinggi, maka kekuatan pasukan tidak akan terlalu buruk, dan setidaknya standar pelatihan tidak akan rendah. Dengan sinkronisasi rata-rata, bahkan jika mereka tidak dapat mengoperasikan kapal perang, mereka dapat mengoperasikan frigate tanpa masalah. Tang Tian tiba-tiba berpikir tentang apa yang dikatakan Xiao Bai tentang emas hitam yang cocok untuk membuat senjata kapal perang. Ia berpikir tentang benteng hutan pedang, yang sepenuhnya terbuat dari emas hitam, dapatkah mereka mengubahnya menjadi senjata perang? Maka bukankah benteng hutan pedang dapat memiliki kemampuan ofensif? Aku juga ingin spesialis senjata perang. Tang Tian mengangkat tangannya. Wajah Su Jin berubah, Tuan Meng ingin terlibat dalam bisnis senjata. Tidak, aku ingin mengubah bentengku. Tang Tian menggunakan tangannya untuk menggambarkan, aku memiliki istana yang terbuat dari emas hitam. Sekitarnya segera menjadi sunyi, semua orang menatap Tang Tian dengan mulut terbuka. Kastil yang terbuat dari bel black. Emas. Su Jin tergagap, ekspresinya seolah-olah dia melihat hantu. Emas hitam yang harganya 300 juta untuk 1 li, digunakan untuk membuat istana. Su Jin tidak berani membayangkan adegan itu. Bai Yue juga terpana dan menatap Tang Tian dengan kosong. Ya, tapi kastilnya agak kecil, kami saat ini berkembang. Tang Tian menggosok dahinya, karena emas hitam dapat digunakan untuk membuat senjata perang, maka bisakah aku mengubah bagian kastil menjadi senjata perang? Itu pasti akan sangat kuat. Petik 2. Su Jin akhirnya menarik diri dari keterkejutannya yang tak bernyawa, dia mulai kejang dan berbicara tanpa henti, emas hitam. Itu emas hitam. Kamu benar-benar menggunakannya untuk membangun kastil. Kamu gila. Apakah kamu begitu kaya sehingga kamu tidak punya tempat untuk membakar uang kamu? Aku akan memberi kamu diskon penuh. Penuh. Gratis. Jangan sia-siakan, jual kepada aku. Jual ke aku. Kamu ingin membangun benteng, aku akan memberi kamu transportasi dan bahan-bahan untuk membangun benteng kamu. Aku akan menyediakan transportasi gratis, apakah itu tidak masalah? Petik 2. Bai Yue tidak bisa lagi menahan diri dan memarahi, aku tidak tahan lagi.
Qin Yuran dan Bai Xiao benar-benar terpana sampai mati rasa. Tang Tian juga kaget dengan kejang Su Jin, apakah bahannya lebih baik dari emas hitam? Su Jin merasa seolah-olah udara di tubuhnya ditarik keluar, bahan apa yang bisa lebih baik dari emas hitam? Kenapa? Mengapa kamu tidak bisa menggunakan bahan sebagus itu hanya untuk benteng? Dunia macam apa yang benar-benar dilihat oleh orang kaya? Dia menyerah pada perjuangan, spesialis senjata perang, akan sulit bagi para tokoh top, tetapi bagi mereka yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keterampilan dan kekuatan yang diperlukan masih mudah untuk merekrut. Berapa banyak yang kamu inginkan? Apakah harganya sangat mahal? Tang Tian bertanya karena dia tidak yakin. Untuk beberapa alasan, Su Jin menghela nafas lega, gelombang kamu akhirnya tahu apa yang mahal gelombang. Tidak murah, biaya untuk bermigrasi dan mendirikan rumah keluarga mereka adalah 10 juta. Benar-benar tidak murah. Tang Tian berpikir dengan ekspresi serius di wajahnya, lalu rekrut 100. Su Jin hampir menjadi gila, untuk apa kamu membutuhkan begitu banyak spesialis senjata perang? 100 spesialis senjata kapal perang, kamu ingin membesarkan mereka untuk bermain. 10. 10 sudah cukup bagimu untuk membangun benteng senjata perangmu. Petik 2. Gelombang seperti itu ya gelombang, Tang Tian berpikir sebentar, lalu 10 dari mereka, ubah yang lain menjadi spesialis bidang lain. Spesialis kapal perang, spesialis bahan, spesialis senjata, spesialis baju besi, aku akan membangun laboratorium untuk mereka. Petik 2. Su Jin benar-benar menyerah, dan mengingatkan dengan lemah, laboratorium adalah lubang tanpa dasar. Bai Yue juga menyarankan, itu benar, Xiao Meng laboratorium dan semacamnya adalah pemborosan uang. Sekarang, semua toko dengan reputasi mapan memiliki banyak pengalaman dan kebijaksanaan. Petik 2. Tidak apa-apa, lagi pula aku tidak bisa menghabiskan banyak uang. Tang Tian melambaikan tangannya, dia punya ide sendiri. Dia tidak berharap agar mereka membuat senjata yang unik, tetapi untuk menggabungkan Heaven's Road dan Secret Saint Galaxy, tetapi dia membutuhkan profesional. Meskipun dia memiliki Sai Lei, tetapi Sai Lei juga membutuhkan bantuan, Tang Tian ingin mempersiapkan mereka untuk menjadi asisten Sai Lei. Selama kamu mau. Su Jin tidak lagi repot untuk menasihatinya, gelombang dia tidak memperlakukan uang sebagai uang lagi, biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan gelombang. Bagaimana dengan tentara? Berapa banyak yang kamu mau? Juga, untuk memburu tentara, kamu perlu menyiapkan peralatan. Perburuan liar bukan masalah, tetapi kamu tidak akan bisa mengambil peralatan mereka, jika tidak mereka akan bertarung dengan kami. Petik 2. Berapa harganya? Tang Tian bertanya. Jika kamu berbicara tentang standar biasa, untuk satu orang, peralatan senilai 500.000 koin cloud sudah cukup. Jika kamu ingin itu sedikit lebih baik, daripada setiap orang akan dikenakan biaya 3 juta koin awan, tidak akan ada kebutuhan untuk peralatan kelas yang lebih tinggi, karena kualitas prajurit tidak setinggi itu. Maka peralatan militer akan menelan biaya 3 miliar. Petik 2. Bai Yue melompat, apakah itu alokasi untuk pasukan perak? Apakah mereka benar-benar membutuhkan peralatan yang bagus? Apakah Suji Worldwide Commerce mencoba melakukan perampokan siang hari? Petik 2. Melihat bahwa Tang Tian tidak bereaksi, Bai Yue diam-diam memarahinya, no Feorice, tetapi dia dengan sabar menjelaskan, Xiao Meng, jangan berpikir bahwa 4 miliar plus sudah cukup untuk menyelesaikan pasukan, itu hanya pertama kalinya biaya. Kamu masih perlu mempertahankan dan memelihara tentara, gaji, insentif, dan biaya pelatihan, pemeliharaan peralatan juga membutuhkan uang. Dari alokasi kamu, pasukan akan menelan biaya setidaknya 2 miliar setahun. Apakah kamu tahu standar apa itu? Itu benar-benar melihatnya sebagai pasukan kelas perak. Petik 2. Semua elit diberi makan oleh koin awan. Misalnya, setiap pelatihan yang mereka miliki membutuhkan biaya yang besar. Biaya pasukan elit selalu mahal. 2 miliar setahun, itu adalah jumlah yang tidak bisa dipelihara oleh benua kecil. Jika 2 miliar maka biarlah 2 miliar, jika standar mereka cukup tinggi, aku bahkan bersedia membayar 3 miliar. Tang Tian berbicara dengan sangat lalim, segera memukau yang lainnya. Bai Yue tidak tahu harus berkata apa, dia menenangkan diri, biarkan aku menyelesaikan ini. Dengan kondisi ini, apakah kamu perlu merebus lagi? Ini benar-benar perawatan tentara kelas perak. Semua orang yang tidak layak itu akan mematahkan kepala mereka untuk bergabung. Tetapi Xiao Meng, kamu harus menjamin bahwa kamu mampu membayar 2 miliar pengeluaran militer. Petik 2. Su Jin segera menjadi cemas, senior, kami sudah mengatakan bahwa ini adalah bisnis Suji Worldwide Commerce aku. Suji Worldwide Commerce masih memiliki kemampuan ini. Petik 2. Itu bukan hanya bisnis, Bai Yue benar, kondisi yang menarik, semua pemimpin militer yang licik dan ambisius pasti akan mematahkan kepala mereka. Mereka berdua akan bertengkar lagi, ketika Tang Tian menghentikan mereka, kalian berdua akan menemukan satu tentara masing-masing. Aku hanya menginginkan kualitas terbaik. Petik 2. Bukan masalah. Aku telah menjadi tentara selama bertahun-tahun, aku tahu cara membedakan standar dengan tampilan. Di antara kenalan dan teman lama aku, ada beberapa karakter kuat yang kuat. Bai Yue menepuk dadanya.
Perawatan pasukan Bai Yue bahkan lebih baik, karena mereka dipersiapkan oleh kekayaan keluarga Bai. Dan para jenderal militer yang tidak memiliki latar belakang, tidak peduli betapapun menjanjikannya, hanya bisa tetap berada di pasukan tingkat perunggu dan tidak dapat meningkat. Terlepas dari lokasi, sumber daya terbatas. Bai Yue tahu bahwa kondisi seperti itu, bagi orang-orang yang tidak puas, sangat menarik sehingga layak untuk mati. Jumlah tentara perunggu di galaksi suci Sein sebanyak rambut pada sapi, dan mereka jelas tidak kurang dalam persaingan. Tapi, mereka hanya bisa keluar dari pasukan perunggu, mencoba dan merampas tentara perak, itu tidak akan menjadi masalah tentang uang lagi. Perdagangan dunia suci telah mengumpulkan jaringan koneksi yang luas di dunia militer, kami pasti akan membantu Mr. Meng menyaring tentara yang paling luar biasa dan paling optimal. Su Jin berkata, dia telah memutuskan untuk memilih dan membentuk pasukan yang lebih baik, pasukan yang jauh lebih baik daripada Bai Yue. Tang Tian senang. Bai Yue dan Su Jin merasa itu mahal, tapi Tang Tian pikir itu terlalu murah. Kapal perang sudah lebih dari 60 miliar, berapa banyak tentara itu? Mendengar ide Tang Tian, Bai Yue tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak bisa berpikir begitu saja. Sekarang apa yang kamu tawarkan adalah perawatan dan gaji tentara kelas perak pendahuluan, dan bukan tentara kelas perak sejati. Mereka masih tentara perunggu, yang ingin tumbuh menjadi tentara kelas perak, itu tidak mudah. Tidak semua pasukan perunggu bisa menjadi tentara perak, dan tidak ada yang tahu berapa banyak uang dan waktu yang dibutuhkan, 5 tahun. 6 tahun. Tentara kelas perak sejati tidak hanya bernilai 60 miliar, tentara kelas perak bernilai lebih dari sekadar kapal perang. Pernah ada seseorang yang datang untuk menemukan keluarga Bai, dan meminta tentara kelas perak untuk membantu mendukungnya. Apakah kamu tahu berapa banyak uang yang ia habiskan? Petik 2. Tang Tian penasaran, berapa? 50 miliar. Bai Yue berkata dengan bangga, ketika musuh-musuhnya melihatku, mereka sangat takut mereka mulai kencing di celana mereka. Aku bahkan tidak menghabiskan energi apapun, dan aku menurunkan 2 benua, seolah-olah aku sedang bermain. 50 miliar ini diperoleh dengan sangat bahagia. Namun sayang, bisnis seperti itu jarang muncul. Tetapi kamu akan tahu di masa depan, tentara manapun, semua berbicara tentang keuntungan, jika kamu punya uang, maka yang perlu kamu lakukan hanyalah membelanjakannya. Tetapi ini hanya akan bekerja pada pembangkit tenaga listrik kecil, jika musuh kamu adalah pembangkit tenaga listrik besar, maka masalahnya menjadi rumit. Misalnya, White Sands Continent, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu berikan, tidak ada yang akan berani menerimanya. Petik 2. Tang Tian tiba-tiba terkejut. Soal tentara diserahkan kepada mereka berdua. Tang Tian telah menghitung, dia masih punya 10,3 miliar koin awan, dan dia masih punya cukup uang untuk membeli 2 tentara lagi. Dia sangat senang dengan idenya, gelombang pemuda seperti dewa macam apa yang bisa memikirkan rencana jenius seperti itu. Gelombang. Saat itu, Ling Xia membawa seorang pria paruh baya untuk berkunjung. Ling Xia memperkenalkannya dengan sederhana, ini ayahku, Ling Yuan Hong. Orang-orang lain di sekitarnya menyambutnya, Ling Yuan Hong bukan hanya ayah Ling Xia, tetapi juga patriark generasi keluarga Ling saat ini, dan memiliki pengaruh besar di benua pasir putih. Mendengar apa yang dikatakan Ling Xia, Tang Tian kemudian menemukan bahwa banyak orang luar yang mendukung keluarga Ling keluar dan bergosip. Aku tidak pernah menyangka situasi akan menjadi seperti ini. Ling Xia segera meminta maaf, mendengar desas-desus dan fitnah, dia segera bergegas ke White Sands Hotel untuk meminta maaf kepada Tang Tian. Untuk dapat memperoleh pasukan kelima, selain latar belakang keluarganya, kekuatan dan kecerdasan pribadinya semuanya luar biasa. Tampilan permusuhan He Ying membuatnya menjadi berhati-hati. Dari cara dia melihatnya, karena dia, Tang Tian tidak sengaja terseret ke perebutan kekuasaan. Pakar misterius ini, sudah dicetak dengan tanda keluarga Ling dan bagi mereka itu adalah hal yang baik, tetapi jika karena itu mereka telah menyinggung Tang Tian, maka itu tidak layak. Kali ini, Ling Yuan Hong secara pribadi datang untuk meminta maaf dan mewakili keluarga Ling. Ling Yuan Hong bukan hanya ayah Ling Xia, tetapi juga patriark keluarga Ling. Dengan gerakan seperti itu memberi wajah yang cukup bagi Tang Tian. Tuan Meng, jika kamu membutuhkan kami untuk melakukan sesuatu, jangan ragu untuk memberitahu kami, keluarga Ling tidak akan menolak. Ling Yuan Hong bersukacita, gelombang itu benar untuk datang hari ini. Melihat bagaimana semua orang memperlakukan Tang Tian, aku tahu bahwa dia bukan orang yang sederhana. Gelombang. Paman Ling, jangan khawatir tentang itu, kita semua berteman di sini, dan itu hanya usaha kecil. Tang Tian tidak peduli tentang itu, dia sudah terintegrasi dengan celana sutra, siapa yang akan peduli dengan konspirasi yang terjadi. Ling Yuan Hong menghela nafas lega. Dari sudut matanya, Tang Tian melihat sesosok tubuh melalui jendela, dan matanya langsung menyusut. Di luar hotel, seorang pria berlumuran darah, dia terbang langsung menuju hotel dengan tergesa-gesa, dan di belakangnya ada sekelompok titik hitam yang mengejarnya. Richard. Pria yang berlumuran darah itu adalah Richard. Dia tiba-tiba melonjak dengan niat membunuh, menyebabkan semua orang di sekitar terkejut. Di mata mereka,
Tang Tian seperti citah yang sangat cepat, dalam beberapa saat dia melompat keluar, bang, kaca jendela pecah, dan Tang Tian yang berada di udara sudah memiliki tombak biru es Empyrean. Memutar pinggangnya, tombak pohon es Empyrean di tangannya berubah menjadi cahaya biru. Itu melonjak ke arah sosok hitam yang mengejar Richard. Beberapa orang kulit hitam di depan menghasilkan senjata mereka untuk membelokkan cahaya biru. Cahaya biru hancur dengan mudah seperti es, tetapi aura cahaya biru yang tak bisa dilepaskan memasuki tubuh mereka. Beberapa dari mereka menjadi lamban, dan kemudian mereka mulai jatuh dari langit seperti pangsit. Mereka yang terkena memiliki permukaan biru mempesona yang indah di wajah mereka. Tombak pohon es Empyrean. Seseorang berseru lantang, menyebabkan orang berjubah hitam berhenti dan melihat ke arah Tang Tian dari jauh. Richard yang sudah menghabiskan waktu melihat Tang Tian, dan pikirannya benar-benar santai, dan bergegas ke arahnya. Sebuah tangan mengunci Richard dengan kuat. Tang Tian secara misterius muncul di sampingnya, dan dia melempar Richard ke bawah, ke gunung iblis yang bergegas, bawa dia ke dokter. Orang-orang berjubah hitam jelas bukan orang-orang dengan niat baik, tatapan mereka tegas dan galak, dan pada jubah hitam mereka, di dada mereka ada lencana mawar emas. Pria berjubah hitam dalam memimpin berkata dengan dingin, orang ini berani mencuri rahasia mawar emasku, apakah kaulah yang merencanakannya? Golden Rose, kata itu sepertinya memiliki semacam kekuatan. Para pengawal yang awalnya bergegas keluar dari hotel segera mundur. Saat itu, petugas keamanan mengenakan seragam mereka bergegas dari mana-mana, dan mengepung White Sands Restaurant. Pemimpin tim keamanan berteriak, jangan biarkan terpidana pergi. Seorang manajer hotel keluar dengan ekspresi terdistorsi dan bertanya, Tuan Tian, apa artinya ini? Petugas Tian tetap tanpa ekspresi, bisnis resmi. Ini bisnis besar, bantu aku memberitahu Bos Su, adik ini tidak berdaya melawannya. Petik 2. Dia mungkin mengatakan tidak berdaya melawannya, tetapi wajahnya tidak menunjukkan ekspresi. Wajah manajer berubah, dia akhirnya mengerti bahwa masalahnya tidak sederhana. Beberapa fregat juga telah tiba, dan senjata mereka diarahkan langsung ke Tang Tian dan Hotel Pasir Putih. Petugas Tian mengabaikan manajer hotel dan memicingkan matanya, dan berbicara dengan Tang Tian dengan dingin, kamu bukan hanya melindungi buron, tetapi kamu juga berusaha membunuh orang di sini, aku menyarankan kamu menunggu untuk ditangkap. Jika kamu berani melawan dan bersikap bodoh, aku akan membunuhmu di tempat. Petik 2. Seluruh tempat itu sangat tegang, semua fregat menyala dengan aura cahaya yang menyilaukan. Bunuh di tempat. Petugas Tian mengucapkan kata-kata begitu besar. Lingxia terbang keluar jendela dengan ekspresi dingin di wajahnya, petugas Tian, siapa yang ingin kamu bunuh? Ketika petugas Tian melihat siapa orang itu, wajahnya berubah, Lingxia. Nona muda Ling. Petugas Tian segera membungkuk, penjahat ini bersalah atas kejahatan yang mengerikan. Tian mau memiliki tanggung jawab, jika nada aku telah menyinggung kamu, aku berharap Nona Ling muda dapat memaafkan aku. Lingxia menatap petugas Ling, kata-katanya terdengar sangat sopan, tetapi sebenarnya itu mengingatkannya pada urusannya sendiri. Dia merasakan ada sesuatu yang salah, sejak kapan Biro Keamanan menjadi begitu kuat. Biro Keamanan bertanggung jawab atas keamanan di dalam kota Pasir Putih, dan bagi para komandan, mereka bukan siapa-siapa. Biasanya ketika petugas Tian bertemu Lingxia, dia akan seperti tikus melihat tikus, tetapi sikapnya berbeda, seolah-olah dia memiliki seseorang untuk diandalkan. Petugas Tian mengatakan bahwa dia adalah penjahat. Lingxia tiba-tiba bertanya. Betul. Petugas Tian berkata dengan tegas, dia adalah tersangka kasus besar dan telah lolos dari hukuman, dan dengan demikian kami berusaha untuk menangkapnya. Aku tidak menyangka temannya berada di sini dan mencoba membunuh orang. Sekarang Nona Ling muda ada di sini, ini benar-benar baik, bawahan ini berharap Nona Ling muda dapat membantu aku menangkapnya. Petik 2. Lingxia tidak pernah berpikir bahwa petugas Tian akan benar-benar mengeksploitasi situasi dan menggunakan posisinya untuk menang. Ekspresinya tidak berubah, Tuan Meng adalah tamu terhormat Tuan Benua, dan bukan seseorang yang memiliki jurisdiksi atas Biro Keamanan. Aku akan meminta unit investigasi Duke Ming untuk mengklarifikasi masalah ini. Jika petugas Tian memiliki bukti, tim investigasi akan mengklaimnya dari Biro Keamanan. Petik 2. Perasaan perwira Tian menjadi gelap, tanpa ada fluktuasi emosi, bagaimana aku berani menyusahkan Duke Ming. Nona Ling, tolong jangan menyulitkan Biro Keamanan aku pikir pasti ada kesalahpahaman di suatu tempat, aku hanya ingin membawa mereka ke Biro Keamanan, dan menjelaskan dan mengklarifikasi kesalahan yang dibuat. Bagaimana Lingxia tidak tahu apa yang dilakukan perwira Tian, Tuan Meng memiliki latar belakang yang mulia, Duke Ming secara pribadi akan menangani ini, petugas Tian kamu dapat kembali dulu. Petugas Tian juga tahu tidak ada cara untuk mundur, dan ekspresinya berubah dingin, Nona Ling, jika kamu keras kepala, maka tolong jangan salahkan aku. Ambillah semuanya. Petik 2. Mengesankan, Biro Keamanan White Sands, ini benar-benar merupakan pembuka mata hari ini. Beberapa orang terbang keluar dari jendela yang rusak, Bai Yue tampaknya mencibir, di sampingnya, Tuan Muda Bai Xiao ke satu sisi, Su Jin, Ling Yuan Hong dan Qin Yuran ke yang lain.
Ling Yuanhong mencibir, sepertinya kita telah menjadi pencuri. Petugas Tian ingin membawa kita semua. Petik 2. Sujin Mianwu Biaoqing. Sujin tetap tanpa ekspresi, aku ingin tahu apakah petugas Tian perlu menyelidiki juga perdagangan seluruh dunia suci. Qin Yuran tidak berbicara, dan hanya menatap petugas Tian dengan dingin. Ketika mereka terbang keluar, semua orang yang menonton dengan bersemangat segera menjadi gempar. Apalagi dengan penampilan Qin Yuran, semua orang menjadi gelisah. Wajah perwira Tian berubah, masalah itu lepas kendali, dan kulitnya mati rasa. Paman dan keponakannya mewakili keluarga Bai, bahkan dengan 10 kali keberaniannya, ia tidak berani melakukan apapun. Perdagangan seluruh dunia suci juga tidak baik untuk diprovokasi, karena bahkan Tuan Benua harus bersikap sopan kepada mereka. Sebagai patriark keluarga Ling, meskipun Ling Yuanhong tidak memegang posisi resmi apapun di biro itu, tetapi keluarga Ling adalah bangsawan dan sangat bersih. Dengan generasi kebaikan yang berturut-turut, Ling Yuanhong telah menghabiskan seluruh waktunya dalam dekade terakhir ini. Untuk membantu yang membutuhkan dan memberi makan orang miskin, lemah dan cacat, menerima rasa hormat dan cinta dari semua orang. Petugas Tian berani menggunakan kekerasan pada Ling Xia, tetapi tidak pernah ke Ling Yuanhong. Tidak perlu berbicara tentang Qin Yuran, sebagai tamu terhormat Lord Benua, jika dia berani mengambil tindakan terhadapnya, pada hari berikutnya, posisinya di biro akan terinjak bersih. Aku salah, aku salah. Wajah petugas Tian berubah sangat, dan dengan cepat memasang senyum palsu, untuk masalah kecil ini benar-benar telah mengganggu Tuan Mulia. Permintaan maaf aku, yang rendah ini sudah merasa bahwa ada masalah di dalam, kami akan segera kembali ke menyelidiki. Dengan itu, ia membawa semua orangnya dan cepat-cepat pergi. Orang-orang berjubah hitam sudah menghilang. Ling Xia akhirnya menghela nafas lega, dia tidak khawatir tentang petugas Tian menggunakan kekerasan, tetapi kakak Meng akan mengambil tindakan. Di bawah mata orang-orang, jika dia mengambil tindakan terhadap biro keamanan, itu malah akan menyebabkan mereka dalam masalah. Tapi dia tidak menyangka bahwa kakak Meng yang tampaknya sangat impulsif sebenarnya sangat tenang. Terima kasih semuanya, atas bantuan kamu. Tang Tian berterima kasih kepada beberapa dari mereka. Ling Yuanhong berbicara, hotel ini masih sedikit merepotkan untuk kamu, keluarga Ling memiliki bangsawan di barat yang lebih tenang dan dengan lebih sedikit orang, sudah lama kosong, jika Tuan Meng tidak keberatan, kenapa tidak pindah ke sana? Petik 2. Tang Tian tidak menolak, terima kasih Paman Ling. Qin Yuran telah mengamati Tang Tian, dia memperhatikan bahwa Tang Tian sangat tenang dan tenang, tetapi jauh di matanya, itu sangat dingin, dan dia tahu bahwa dia benar-benar marah. Dia sudah memikirkan bagaimana cara mendapatkan informasi yang berguna baginya. Tang Tian prihatin dengan luka-luka Richard, tetapi setelah memeriksanya dan mengetahui bahwa meskipun dia berlumuran darah, itu semua adalah luka daging, dia kemudian menjadi jauh lebih tenang. Ling Yuanhong khawatir sesuatu akan terjadi dalam perjalanan, jadi dia secara pribadi mengirim Tang Tian ke halaman manor keluarga Ling. Bantu aku memeriksa orang itu dengan nama belakang Tian. Tang Tian berkata. Ling Xia mengangguk. Gunung Iblis benua dunia bawah dengan cepat mengatur penjaga dan pertahanan. Ketika Richard bangun dan melihat Tang Tian, dia menghela nafas lega. Apa yang terjadi? Tang Tian bertanya. Ini masalah 13 keluarga, seseorang mengamati mereka, dan ketika aku pergi mencari informasi, itu membuat mereka takut. Richard tertawa getir, untungnya orang-orang yang aku temukan adalah orang-orang yang akrab, setelah merasakan ada sesuatu yang salah, mereka dengan cepat memperingatkan aku. Jika tidak, aku tidak akan berada di sini hari ini. Petik 2. Ada seseorang yang mengamati masalah ini. Kilatan dingin melintas melewati mata Tang Tian, siapa mereka? Aku tidak tahu. Richard menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengejar kamu? Tang Tian bertanya. Mereka adalah orang-orang Golden Rose. Golden Rose adalah organisasi pembunuh bayaran White Sand yang paling terkenal. Kita harus lebih berhati-hati, mereka tidak akan membiarkan segalanya berjalan begitu mudah. Kata Richard. Biarkan semuanya berjalan dengan mudah. Mereka harus bertanya dulu padaku. Petik 2. Di bawah cahaya itu, wajah Tang Tian berubah menyeramkan, niat membunuhnya melonjak hingga jenuh. Meng Nan. Pria di bayang-bayang berbicara tanpa sedikit pun amarah atau sukacita. Kepala Golden Rose, Lei Erfu, adalah seorang seniman bela diri terkenal yang dikenal karena matanya yang menyerupai ular. Namun dia tergeletak di tanah dengan kepala tertunduk, dan berbicara dengan gemetar dalam suaranya, sekelompok 47 elit yang naik perahu Qin Yuran di tengah jalan. Orang-orang yang mengalahkan armada perompak adalah mereka. Petik 2. Hubungan apa yang dia miliki dengan perdagangan dunia suci? Suara dalam bayangan menyebabkan Lei Erfu berkeringat dingin, dia menurunkan lebih jauh, bawahan ini tidak tahu. Orang itu mendengus, menyebabkan keringat Lei Erfu meningkat dan membasahi pakaiannya. Ia segera berkata, bawahan ini akan pergi dan memeriksanya segera. 13 keluarga, apakah kamu memeriksa mereka? Lei Erfu segera menjawab, bawahan ini telah melakukan penyelidikan diam-diam selama beberapa tahun terakhir, dan ada beberapa masalah. Dari 13 benua,
6 dari mereka telah melarikan diri ke benua emas, seolah-olah ada seseorang di sana yang menyelamatkan mereka. Dari 7 keluarga, ada 1 berjalan menuju wilayah barat, sementara 6 sisanya masih di wilayah selatan. Petik 2. Apakah kamu memeriksa 6 posisi itu? Mereka semua sudah diperiksa, apakah kamu ingin kami mengambil tindakan? Lei Erfu sangat senang. Tunggu sebentar lagi. Suara dalam bayangan itu sangat dingin, kirim orang untuk memata-matai mereka. Kali ini, aku ingin menangkap mereka dalam satu gerakan. Iya. Lei Erfu menurut, dia ragu-ragu sejenak, lalu mengumpulkan keberaniannya, lalu orang ini bernama Meng Nan. Periksa dia dengan benar, jangan sampai dia khawatir. Suara dalam bayangan berkata, dan dengan sedikit rasa puas diri, di dalam perangkap kita, bagaimana dia bisa melarikan diri. Tubuh Lei Erfu gemetar, dia menundukkan kepalanya lebih jauh, ya. Su Jin menatap Tang Tian yang memiliki ekspresi tenang di wajahnya, hatinya bergetar tiba-tiba. Gelombang untuk orang yang panas dan impulsif tiba-tiba menjadi begitu tenang dan tenang, tanpa kemarahan atau teriakan, atau rasa kehilangan kendali, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Untuk berdiri di depan kamu, niat dingin yang menusuk tulang itu akan menyebabkan udara di sekitarnya menjadi sedingin es dan tersedak. Gelombang. Tidak masalah. Su Jin tidak ragu sama sekali, dia menyatakan semua dukungannya untuk Tang Tian. Kapal perang yang menelan biaya 60 miliar itu tidak ada artinya bagi Su Ji Worldwide Commerce. Biaya kapal perang sudah lebih dari 60 miliar, apalagi Tang Tian adalah pelanggan besar yang memegang emas hitam. Su Jin telah berkecimpung dalam bisnis ini selama bertahun-tahun, jadi dia tahu potensi Tang Tian dengan sangat jelas. Dengan emas hitam, dan juga menjadi sekutu keluarga Bai, Tang Tian hanya akan menjadi lebih kaya dan lebih kaya. Apa ini cukup? Batas otoritas aku adalah 100 miliar. Su Jin mengulangi sekali lagi, dari beberapa hari terakhir berdiskusi, ia menemukan bahwa Meng Nan adalah orang yang banyak berbicara tentang persahabatan, dan untuk dapat membantunya saat ini, ia menuai karma yang baik. Terima kasih, Old Su. Tang Tian tidak menolaknya, kamu bisa memberi aku segalanya. Su Jin tidak bertengkar tentang semak-semak dan langsung memberikan kartu uang kepada Tang Tian. Keluar dari perdagangan dunia Suji, Tang Tian naik kapal pengangkut kecil yang telah disiapkan keluarga Ling untuknya. Itu hanya kapal kecil 16 meter, dan hanya bisa menampung 50 orang. Properti pertahanannya luar biasa dan sangat gesit. Bentuknya juga sangat unik, memiliki eksterior ukiran terbuka, membuatnya terlihat seperti keranjang kayu, semua ruang kosong dibuat untuk pengawal. 35 gunung iblis benua Underworld dengan kuat menjaga setiap ruang dan mempertahankan kewaspadaan tinggi. Sisen membawa 10 gunung iblis bersamanya, dan 35 sisanya mempersiapkan diri melawan musuh. Selain Tang Tian di dalam perahu kecil, Han Sen duduk dengan wajah gugup, dan Richard yang belum pulih. Richard juga ingin tahu, bagaimana guru akan melakukan serangan balik, meskipun dia dan Tang Tian hanya berinteraksi dalam waktu singkat, dia juga tahu bahwa guru jelas bukan orang yang pemarah. Dia awalnya berpikir bahwa guru akan membawa orang untuk masuk melalui pintu depan, dan tidak pernah berharap guru melakukan itu. Itu masih pagi, dan Tang Tian membawa mereka semua ke Suji Worldwide Commerce, menyebabkan Richard menjadi bingung. Ada berapa orang di Golden Rose? Di White Sands City, sekitar 100, di seluruh White Sands kontinen, sekitar 1000. Kata Richard. Itu tidak banyak. Tang Tian mencibir, bagaimana dengan 10 juta untuk satu orang? Richard terkejut, Dia tidak mengerti Tang Tian. Hadiah, per orang Golden Rose, 10 juta per kehidupan. Mata Tang Tian menunjukkan kilatan dingin, dan berkata, setelah datang ke White Sands, aku akhirnya tahu cara membelanjakan uang. Tang Tian telah memikirkannya malam sebelumnya, dia bisa membeli kapal perang, dia juga bisa membeli tentara, jadi bagaimana dengan mawar emas? Dia bisa membelinya juga. 10 juta seumur hidup. Richard tertegun. Ya, dan aku bahkan akan memberikan tombak pohon es Empyrean. Tang Tian berkata dengan bangga, seorang elit akan menjadi 100 juta dan 10 Empyrean Ice Tree Spears, seorang pemimpin kecil akan 1 miliar dan 100 Empyrean Ice Tree Spears. Seorang pemimpin besar adalah 10 miliar dan 1000 Empyrean Ice Tree Spears. Petik 2. Han Sen dan yang lainnya menjadi kaku, mulut Richard terbuka lebar dan tidak berbicara lama. Tang Tian memandang Richard dengan penasaran, apakah harga ini tidak cukup menarik? Richard yang menyedihkan, dia benar-benar kehilangan kata-kata. Mungkinkah harganya terlalu rendah? Kemudian gandakan, 20 juta jiwa dan 2 tombak pohon es Empyrean. Tang Tian merasa sangat kaya. Tidak rendah, tidak rendah. Richard dengan cepat bereaksi dan segera menyarankan, untuk pria biasa, 10 juta terlalu banyak, mereka hanya bernilai 2 juta. Tidak masalah, bahkan para penjaga di pintu baik-baik saja. Mereka tidak punya banyak, jadi kita harus berjuang demi uang. Tang Tian menggeram, memperlihatkan giginya yang putih bersih, dia mengepalkan giginya, aku tidak peduli tentang uang itu, menghabiskan sedikit lebih baik, tapi kali ini, aku ingin menghancurkan Golden Rose sepenuhnya. Dan untuk membeli informasi, sebutkan harga kepada informan, aku ingin tahu, siapa pria di belakang mawar emas. Aku sudah menyiapkan 100 miliar untuk itu. Petik 2. 100 miliar.
Richard benar-benar kosong, serangan balik senilai 100 miliar jauh di atas yang dia bayangkan. Dia tidak berani memikirkan reaksi seperti apa yang akan terjadi ketika dia melempar bom itu. Richard gemetar, dia mulai memberikan daftar harga. Barak Gelun memiliki pasukan tentara bayaran skala kecil, yang disebut tentara-tentara bayaran ek putih, dengan total 300 ditambah laki-laki. Di tempat yang berkembang seperti White Sands Continent, White Oak Mercenary Army tidak memiliki keuntungan, dan hanya bisa menerima bisnis kecil seperti pengawal setiap hari. Gelun memandangi barak-barak bobrok, dan para anggota yang tak bernyawa, dan hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran, jika mereka tidak memiliki bisnis lagi di tahun ini, mereka tidak akan mampu membayar sewa barak tahun depan dan mereka harus meninggalkan kota pasir putih. Tiba-tiba, seorang anggota bergegas maju dengan cemas, "Kapten! Kapten!" Gelun mengerutkan kening, dan berbicara, "Apakah pantatmu terbakar? Atau apakah kamu berhutang uang lagi? Bukankah aku sudah mengirim kamu ke guild untuk tinggal dan berbisnis? Kenapa kamu kembali?" Petik 2. "Kapten, bisnis. Ini bisnis." Anggota itu penuh kegembiraan. Bisnis, dua kata, segera membangkitkan perhatian semua orang, semua anggota tak bernyawa mengerumuninya dengan cepat. "Xiao Jiu, kamu akhirnya punya urusan dengan kami. Bisnis. Itu keren. Pantat aku akan berkarat." Petik 2. "Idiot, apakah kamu akan menggunakan pantatmu untuk melakukan pekerjaan?" Semua orang dengan cepat menjadi bersemangat, bisnis berarti uang, semua orang sangat miskin sehingga mereka tidak bisa meninggalkan tempat mereka, dan bahkan bisnis terkecil pun dapat menyelamatkan hidup mereka. Gelun sangat bersemangat, tetapi pada akhirnya dia masih kapten, dan mempertahankan ketenangannya. "Xiao Jiu, bisnis apa itu? Siapa pihak yang lain?" Petik 2. "Kapten, lihat." Xiao Jiu menyerahkan kertas. Gelun mengambil kertas itu, dan ketika dia melihat isinya di atas kertas, wajahnya berubah. Harga yang tertulis membuatnya khawatir, kata-kata merah itu sangat haus darah. "Siapa yang disinggung mawar emas sekarang?" Gelun bergumam, dia kehilangan kata-kata. Mawar emas, kata-kata itu dengan cepat membuat semua orang yang bersemangat menjadi sangat pendiam, seolah-olah mereka dituangkan oleh seember air es. Ketika berbicara tentang bisnis di White Sands, siapa yang tidak tahu tentang Golden Rose? Orang-orang yang berani melawan Golden Rose tidak pernah hidup untuk melihat hari lain. Seseorang bernama Meng Nan. Xiao Jiu sebenarnya sudah memeriksanya, dan dengan cepat menjelaskan, kemarin, Golden Rose mengejar bawahan Meng Nan, dan bahkan Biro Keamanan mencoba ikut campur, tetapi siapa yang tahu dukungan Meng Nan akan sangat kuat, sekelompok tokoh-tokoh besar muncul dan membantunya, menyebabkan Biro Keamanan mundur. Pagi ini, dia memberi hadiah kepada guild. Petik 2. Semua guild. Gelun sangat senang. Ya, semua guild, guild Dark, guild Mercenary, semua guild menerima karunia seperti itu. Dia sudah menyerahkan lebih dari 40 miliar sebagai asuransi. Dan 3.000 Empyrean Ice Tree Spears. Xiao Jiu sangat bersemangat. Gelun tertegun, dan kemudian berkata, "Mawar emas sudah selesai." Xiao Jiu memandang Gelun, "Kapten, apakah kita melakukannya?" "Kita, kenapa tidak?" Gelun segera bereaksi, niat pembunuhannya melonjak, benteng Golden Rose ada di jalan berikutnya saja, tidak banyak orang yang tahu tentang itu, mari kita jatuhkan dulu. Sial, setidaknya beberapa ratus juta. Semuanya, mari kita bunuh beberapa. Petik 2. Mendengar kata-kata itu beberapa ratus juta, mata semua orang langsung memerah. Seluruh White Sands City sudah ada di Horah. Tian Qiguang memasuki biro keamanan seperti biasa, memikirkan malam terakhir, janji dan penghiburan dari sang master, apakah dia menjadi sedikit lebih tenang. Tuan tidak menyalahkannya atas apa yang telah terjadi. Tapi, Tian Qiguang tidak berencana menyerah. Dia tidak percaya bahwa tokoh-tokoh besar itu akan terus melindungi Meng Nan itu. Selama dia memiliki kesempatan untuk menangkapnya, dia akan bertindak pertama dan melaporkan setelahnya, untuk membawa orang itu kembali ke biro keamanan, dan pada saat itu akan menjadi layanan yang sangat besar. Tian Qiguang sangat pintar, dia bisa merasakan bahwa guru sangat tertarik pada Meng Nan. Gelombang aku harus merencanakan ini dengan baik gelombang. Tian Qiguang tahu bahwa dia hanya anjing pemburu, dan kesabaran lebih penting daripada gigitannya. Tepat pada saat itu, ketukan datang dari pintu, mengganggu pikiran Tian Qiguang, dia mengerutkan kening, masuk. Seorang bawahan masuk dengan kepala tertunduk, dan dia menyerahkan surat pengunduran diri, "Tuan, ibu bawahan ini sakit, dan ingin mengurus keluarga, aku tidak bisa melakukan ini lagi, dan ini adalah surat pengunduran diri aku." Petik 2. Tian Qiguang mendengus, pergi. Orang itu hanya mengarang alasan, dan mencoba melarikan diri. Sangat cepat, lebih banyak orang mulai mengundurkan diri, Tian Qiguang tidak peduli, setelah menghadapi sosok malam sebelumnya, yang semuanya tokoh besar, banyak pengecut takut akan bencana, dan dengan demikian berhenti sangat normal. Tetapi ketika lebih dari setengah biro keamanan mulai berhenti, Tian Qiguang akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dia menarik ke bawahan yang lebih loyal, apa yang terjadi dengan kalian?
Bawahan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mendorong kertas hadiah ke tangan Tian Qiguang, dan segera melarikan diri. Tian Qiguang membuka kertas hadiah dengan kerutan, melihat kata-kata merah darah, matanya langsung membulat, dan darah melonjak ke dalam benaknya. Ketika dia selesai membaca kertas hadiah, semua darah telah meninggalkan wajahnya sepenuhnya, ketakutan yang intens menyelimuti seluruh tubuhnya, dia merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas, seperti ikan keluar dari air dan tersedak. Tubuhnya tanpa sadar bergidik, dia akhirnya mengerti mengapa bawahannya telah berhenti, 100 miliar, bahwa jumlah astronomi telah menyedot semua energi keluar dari tubuhnya. Dia jatuh ke tanah, lumpuh. Ling Xia bangun pagi-pagi. Setelah mandi, dia dipanggil oleh ayahnya. Setelah melihatnya, dia menyerahkan selembar kertas padanya. Dia menerimanya dengan tatapan curiga di wajahnya, dan ketika dia membaca isinya, kelesuan yang tersisa di tubuhnya langsung terbang, tangannya mulai bergetar, seolah-olah selembar kertas itu memiliki berat ribuan ton, mulutnya menjadi kering. Ini asli. Iya. Ling Yuanhong mengakui bahwa ketika dia menerima berita itu, dia sama sekali tidak seperti putrinya, tetapi saat ini, dia sudah tenang. Ini terlalu gila. Ling Xua bergumam. Ling Yuanhong merasakan hal yang sama, dan mengangguk, terlalu gila. Dia mengubah topik pembicaraan, seberapa banyak kamu memahami tentang dia? Ling Xia bereaksi, meskipun wajahnya masih terlihat kaget dan teralihkan perhatiannya, dia tertawa getir, hampir tidak ada. Keluarganya, latar belakang, kekuatan yang dimilikinya, tidak ada apa-apa. Petik 2. Baru-baru ini, belum tenang. Ling Yuanhong menghela nafas. Untuk keluarga dengan latar belakang yang kaya, mereka memiliki akar yang dalam di White Sands, koneksi mereka begitu dalam sehingga orang luar tidak pernah bisa membayangkannya. Pikiran Ling Xia bergetar, dia tahu ayahnya tahu sesuatu. Ling Yuanhong tertawa, dan sekarang ada orang gila dan ganas, aku bertanya-tanya apakah itu hal yang baik atau buruk. Ling Xia jarang melihat ekspresi rumit dan ragu-ragu di wajah ayahnya, meskipun dia adalah pria yang lembut dan hangat, tetapi dia sangat tegas di dalam, dan selalu menentukan dalam hal-hal, dan jarang memiliki pendapat. Apakah situasinya sangat buruk? Ling Xia memutuskan untuk menguji dan bertanya. Cukup buruk. Ling Yuanhong menghela nafas, sejak 3 tahun yang lalu, He Ying pergi ke Tuan Benua untuk memberikan Lady Rou kepadanya, dan Tuan Benua mulai mengabaikan urusan pemerintahan. 2 tahun lalu, aku mendengar bahwa sebagian besar urusan pemerintahan ditangani oleh Lady Rou, dan aku tahu ada sesuatu yang salah. Tangan Lady Rou brilian dengan trik, hanya dalam 2 tahun, berapa banyak tetua yang tersisa di dalam departemen internal. Bulan lalu, bangsawan muda sulung bertemu dengan bahaya, jika bukan karena perlindungan tersembunyi yang dikirim oleh Guru Su Bi untuk melindunginya, aku takut. Petik 2. Ling Xia membelalakkan matanya, wajahnya tak percaya, mungkinkah mereka? Mereka mulai bergerak. Nada Ling Yuanhong berat, tentara ketiga dan keempat sudah mulai condong ke Ying He, Lady Rou yang memiliki kendali atas departemen internal, dan telah menarik tali beberapa tahun terakhir, setengah dari keluarga di benua pasir putih semua ada di bawahnya sekarang. Petik 2. Tuan Benua tidak menyadari semua ini. Ling Xia tertegun. Tuan Benua benar-benar buta terhadap perempuan, Nyonya Rou telah benar-benar mengendalikan bangsawan Tuan Benua, dan sekarang kita bahkan tidak bisa bertemu dengan Tuan Benua. The Manor dipenuhi dengan pelayan-pelayan Lady Rou, awalnya kami berpikir untuk menyelinap masuk ke Manor, tetapi siapa yang tahu bahwa para pelayan memiliki kekuatan yang tidak terduga, dan kami kehilangan banyak orang. Latar belakang Lady Rou jelas tidak sederhana. Ling Yuanhong mengepalkan giginya dan berkata. Ling Xia tidak pernah berpikir bahwa situasinya akan begitu mengerikan untuk keadaan seperti itu, dan wajahnya berubah pucat. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Ling Xia bertanya dengan bingung, meskipun dia cerdas, tapi dia masih muda. Ling Yuanhong mengangguk, itulah alasan mengapa aku memanggilmu di sini. Kamu perlu melakukan 2 hal, pertama, pergi dan kelola pasukan kelima. Petik 2. Tapi, perintah yang sebenarnya belum diberikan. Ling Xia tidak mengerti. Sudah di sini, sudah dikirim ke sini pagi ini. Ling Yuanhong menyerahkan pesanan kepada Ling Xia, itu ditulis dengan stempel resmi, dan merupakan perintah resmi, Tuan Su Bi secara pribadi bekerja untuk mendapatkan ini, jangan menahan dan takut, kamu harus, dalam jumlah terpendek dari waktu, kendalikan tentara kelima. Memahami. Ling Xia mengangguk. Hal kedua, memiliki hubungan yang baik dengan Meng Nan. Ling Yuanhong tiba-tiba berkata. Mengapa? Ling Xia kaget. Tatapan Ling Yuanhong sangat dalam, kami telah membuat banyak ekstrapolasi, He Ying dan Lady Rou telah menyelesaikan persiapan awal mereka. Jika semuanya terus berlanjut, peluang kita untuk menang akan semakin kecil. Kita perlu memiliki pengganggu di luar, seseorang yang bisa menghancurkan segalanya. Petik 2. Kamu mengatakan Meng Nan. Ling Xia pikir dia salah dengar. Itu benar, aku baru saja memikirkannya. Ling Yuanhong bahkan tidak bersembunyi dari itu, dia liar, pelanggar aturan, dan orang pemberani, siapa lagi selain dia yang bisa menjadi kandidat yang sempurna untuk itu. Tapi, Ling Xia ragu-ragu. Kamu pikir aku memanfaatkannya? Ling Yuanhong tertawa terbahak-bahak, jangan khawatir,
kamu tidak perlu melakukan apa-apa, cukup perhatikan dia, jika dia mendapat masalah, bantu dia keluar dari itu. Aku memiliki firasat, dia dilahirkan untuk menjadi pengganggu. Petik 2. Lingxia menghela nafas lega, dia tidak sepenuhnya percaya pada ayahnya. Meskipun dia dan Meng Nan tidak saling kenal lama, dia merasa bahwa dia jujur tetapi agak ceroboh dengan alasannya, dan sama sekali bukan orang seperti apa yang dijelaskan ayahnya. Ling Yuanhong melihat ekspresi Lingxia, dan memahami pikiran putrinya, dia tertawa keras, tetapi tidak repot-repot menjelaskan. Suara ledakan terus-menerus terdengar dari luar, terangan dan ratapan terdengar melalui pintu yang padat dan besar, seluruh tubuh Lei Fuer gemetar, seluruh tubuhnya gemetar, dan tidak ada lagi kekuatan dan kelengkungan dari mata celahnya. Setiap kali teriakan yang kencang keluar dari luar pintu, seluruh tubuhnya akan bergetar, ketakutan dan pikiran tentang masa depannya yang suram tertulis di wajahnya. Ini adalah benteng Golden Rose terbesar, dan itu telah menjadi sepotong daging besar. Dia secara kasar bisa membedakan suara-suara yang sudah dikenalnya, mereka adalah orang-orang dari status rendah yang biasa menjilat dan menjilatnya, dan sekarang mereka memegang pedang yang mencoba membunuhnya. Mereka dulunya gemetar dengan nama Mawar Emas, tetapi saat ini, dengan karunia astronomi, mereka telah kehilangan semua ketakutan mereka dan bersatu, berencana untuk memakan semua mayat Mawar Emas. Apa yang membuat Lei Fuer paling takut adalah bahwa orang menginginkan hidupnya. 10 miliar koin awan, 1000 Empyrean Ice Tree Spears, adalah apa yang membuat Lei Fuer putus asa. Dan yang membuatnya semakin putus asa adalah bahwa sang guru telah menghilang. Dia tahu seberapa besar kekuatan yang dipegang guru, dan jika dia bersedia membantunya, dia akan memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Tetapi, sang guru tidak pernah muncul. Gelombang, mungkinkah dia tidak khawatir bahwa aku akan mengungkapkan semua yang telah kita lakukan? Gelombang. Langkah kaki dari luar semakin dekat, Lei Fuer tidak bisa lagi menunggu, dia datang ke perapian dan membuka lorong rahasia, itu adalah nyawa terakhirnya. Pandangan tegas melintas melewati matanya, lorong rahasia itu memiliki mekanisme perunggu di sisi dinding. Di bawah rumah itu dipasang kristal energi yang sangat kuat. Dia menekan tombol, dalam 1 menit, ledakan hebat akan menghancurkan seluruh tempat, dan semua orang yang mengejarnya akan meledak bersama dengan tempat itu. Tiba-tiba, Lei Fuer merasakan sakit di dadanya, ekspresinya berubah pucat, ketika ujung pedang keluar dari dadanya. Sebuah bayangan diam-diam merangkak dari belakangnya. Kamu telah melakukan dengan baik selama ini. Sai, dengan kamu mati, kehilangan aku sangat besar, sangat disayangkan. Petik 2. Suara acuh tak acuh keluar dari belakangnya. Gelombang, dia benar-benar datang untuk membungkamku. Gelombang. Wajah Lei Fuer menunjukkan senyum aneh, dan dia jatuh. Bayangan itu tidak lepas dari lorong, tetapi menutupnya, dan pada saat yang sama ia memindahkan tubuh Lei Fuer di samping meja. 10 detik kemudian, bang, pintu terbuka dengan semua orang gila. Banyak orang melihat tubuh Lei Fuer di kursi, mata mereka berbinar, semua orang meraung dan menerkam tubuh Lei Fuer, bertengkar, memarahi, berkelahi, seluruh tempat tumbuh menjadi kekacauan. Tidak ada yang memperhatikan bahwa orang yang sangat biasa telah diam-diam meninggalkan ruangan. Bang! Resimen api raksasa melonjak dari tanah, ledakan hebat menyebabkan seluruh White Sands City bergetar. Semua orang bergegas keluar dari rumah mereka dan melihat nyala api yang hebat, dan memiliki wajah yang rumit. Golden Rose selesai, dan pembangkit tenaga bawah tanah terbesar di benua pasir putih, sepenuhnya dilenyapkan. Mawar emas benar-benar dilenyapkan. Jumlah uang yang sangat besar membuat orang mengambil risiko karena putus asa, meskipun mereka memiliki rasa takut terhadap mawar emas, tetapi mereka sepenuhnya dihilangkan oleh koin awan. Di seluruh White Sands kontinen, 32 benteng Golden Rose dibaptis dengan darah, pusat kekuatan bawah tanah paling terkenal di White Sands kontinen, hanya dalam 1 malam, ditarik dari akarnya. Malam itu mengalir dengan darah. White Sands kontinen tidak kekurangan orang kaya dan berkuasa, dan ada orang yang kaya raya seperti Tang Tian, tetapi tidak pernah ada orang yang menggunakan metode kejam untuk membalas dendam. Tang Tian menjadi terkenal, sangat terkenal. Meskipun popularitas ini bukan popularitas yang baik, gila, kejam, bodoh del. Tapi tidak ada yang berani memprovokasi dia, dan tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Dikatakan bahwa ketika Komandan Angkatan Darat Kedua He Ying menerima berita itu, ia menjadi marah dan membunuh 3 penari kesayangannya untuk melampiaskan amarahnya. Biro keamanan benar-benar kosong, karena lebih dari 70% dari anggota mereka telah mengundurkan diri, dan menyebabkan biro keamanan langsung lumpuh. Biro keamanan yang tidak pernah takut pada apapun, untuk benar-benar menjadi takut ke tahap seperti itu, menyebabkan nama Tang Tian melambung ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya dalam sehari, seluruh benua pasir putih tahu bahwa ada orang kaya yang kejam dan gila. Ketika Tian Qiguang berlari ke He Ying untuk meminta bantuan, He Ying sudah tenang, dan dengan cepat memikirkan cara, dan mencibir, itu benar, biro keamanan sebenarnya lumpuh, lalu biarkan saja. Pikirkan tentang hal ini, jika bahkan biro keamanan takut akan kekejamannya, lalu siapa yang akan melindungi warga White Sands?
Siapa yang akan melindungi keluarga? Situasi yang begitu keras akan menyebabkan jalan-jalan di kota pasir putih menjadi sungai darah. Hanya ketika pendarahan cukup mereka akan menyadari pentingnya Biro Keamanan, dan mereka akan mengerti siapa musuh sejati mereka. Petik 2. Pikiran Tian Qiguang terangsang, dia merasa bahwa gagasan tuannya terlalu ajaib. Gelombang bocah ini adalah orang luar, kesombongannya pasti akan menyebabkan orang menganggapnya menyebalkan. Biro Keamanan hanya perlu menarik beberapa seniman bela diri yang lemah, dan menambahkan bahan bakar ke api, menyebabkan kota pasir putih menjadi lebih kacau. Pembunuhan dan penculikan akan membuat semua orang dan setiap keluarga merasakan sakit, mereka secara alami akan menuangkan kebencian mereka terhadap bajingan itu. Gelombang. Bawahan ini tahu apa yang harus dilakukan. Tian Qiguang berkata dengan hormat. Tian Qiguang baru saja pergi, ketika sebuah suara keluar dari bayang-bayang, ide kamu tidak terlalu buruk. Wajah He Ying tidak mengungkapkan kegembiraan, dia menjawab dengan dingin, sebaiknya kamu tidak mengacaukan sesuatu untukku. Aku meminta kamu untuk datang ke sini, agar kamu menyelesaikan masalah tentang tetua muda mulia. Pada akhirnya, kamu gagal, dan sekarang segalanya sangat merepotkan. Kamu sebaiknya tidak berhenti mengejar, sekali Nobel yang Nobel meninggal, White Sands City akan menjadi milik kami, dan pada saat itu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu suka. Tapi sebelum itu, kamu lebih baik bunuh dia dulu. Jika bukan karena fakta bahwa orang-orang kita diawasi, mengapa aku memanggil kamu? Petik 2. Tenang, dia akan segera mati. Suara dalam bayangan itu sama acuhnya seperti sebelumnya. Meninggalkan rumah He Ying, Tian Qiguang segera memberikan liburan ke Biro Keamanan, dan dia sendiri juga pulang ke rumah dengan alasan sakit. Dan kota yang semula kacau balau menjadi semakin kacau, dan darah mulai mewarnai jalanan. Pada waktunya, semua orang menyadari bahaya. Dalam sekejap mata, bom menakutkan tang pemuda-muda yang dilemparkan di White Sands City, dengan cepat menjadi terlupakan. Apa, bukankah aku memberi kamu semua uang? Bukankah kamu semua mengatakan harganya cukup tinggi? Bahwa itu akan efektif? Oh, jika ini efektif maka itu baik-baik saja, bagus, anak muda ini sangat sibuk dan kaya, dan ada banyak hal yang dihadapi, kamu semua tidak akan mengerti rasa sakit anak muda. Masalah Tang Tian saat ini adalah, membayar kembali uang. Sangat menyenangkan menghabiskan uang, dan sangat tirani, tetapi dalam sekejap mata, dia telah menghabiskan beberapa miliar. Uang itu dipinjam, jadi Tang Tian mengerahkan segenap kekuatannya untuk mendesak Bing agar memperbaiki emas hitam, agar cepat menggunakan emas hitam itu untuk pembayaran. Ketika Bing mendengar beban miliaran utang Tang Tian, dia hampir memuntahkan darah. Tang Tian khawatir tentang pembayaran uang, tetapi Su Jin sama sekali tidak khawatir. Tang Tian memiliki tambang emas hitam, bagaimana ia bisa kekurangan uang? Tapi pahala Tang Tian juga membuat matanya bersinar, dan dia menjadi sangat bersemangat. Bisnis senjata paling dibenci perdamaian. Metode Tang Tian sangat sederhana dan kasar sehingga membuat rambut orang berdiri, itu melanggar semua aturan, dan menyebabkan keributan. Karena Tang Tian, pasar gaduh dan tidak aman, sangat kacau, dan bisnis senjata berkembang, bisnis Suji Worldwide Commerce sedang booming. Gelombang jika lebih banyak orang seperti dia datang, siapa yang tahu jika aku dapat mencapai target aku awal tahun ini gelombang. Su Jin sangat senang dalam pikirannya, dia menganggur dan bosan, jadi dia berlari ke sisi Tang Tian untuk berkeliaran, dia sangat ingin tahu terhadap Tang Tian. Berjalan ke halaman keluarga Ling, dia melihat Richard sangat sibuk, memperoleh informasi mengenai 13 keluarga. Setelah semua orang mengetahui bahwa Richard memiliki dukungan besar di balik penelitian intelijennya, semua pedagang intelijen di White Sands menjadi sangat bersemangat. Banyak orang merasa bahwa Tang Tian bodoh dengan uang, dan ingin mengambil keuntungan darinya, tetapi sayangnya bagi mereka, mereka bertemu dengan Richard. Richard bukan personil intelijen terkenal, tetapi dia tahu dan memahami 13 keluarga jauh lebih dalam daripada orang lain, dan dia dapat dengan cepat melihat antara informasi yang dapat dipercaya dan tidak dapat diandalkan. Setelah banyak dari mereka menabrak dinding Richard, reputasi Richard tumbuh dalam lingkaran. Su Jin yang telah terikat erat dengan situasi secara alami mengetahui semua ini, ia dengan sopan menyapa Richard, orang-orang yang memiliki kemampuan secara alami mendapatkan respek. Su Jin siap untuk menemukan Tang Tian, tetapi diberitahu bahwa dia sedang berlatih. Gelombang dia benar-benar orang yang tenang dan tenang, untuk benar-benar memiliki mood untuk berlatih diam. Gelombang. Setelah memasuki halaman dalam, dia tiba-tiba melihat anak muda lain bergumam pada dirinya sendiri, berbicara omong kosong, mengabaikan semua yang lainnya. Su Jin memperhatikan bahwa dia terlihat cukup baik, dan setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa anak muda itu terlihat seperti Richard, dan setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa ada Richard Junior di tim Tang Tian. Awalnya Su Jin tidak ingin mengganggu Richard Junior, tetapi ketika dia mendengar Richard Junior mengucapkan kata, roh, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan mendengarkan dengan cermat. Setelah mendengarkan sebentar, dia menyadari bahwa Richard Junior harus meneliti roh. Dia tersenyum, hatinya merasa tidak setuju. Sejak kemunculan benua bela diri yang terhormat, penelitian roh telah menjadi penelitian yang paling trending.
Tapi Sujin tahu seberapa dalam lubang itu, banyak orang telah terjun ke dalam penelitian itu dan tidak pernah merangkak kembali. Itu sederhana, benda roh terlalu mahal dan tidak umum. Meskipun dia tidak tahu bagaimana benua bela diri yang terhormat telah memecahkan masalah itu, tetapi jelas bahwa orang lain tidak bisa menyelesaikannya. Tetapi, Richard Junior telah menggumamkan beberapa kata yang membangkitkan minat Sujin. Sujin mengerti dan mengenal roh lebih dari orang kebanyakan, dan keduanya segera mulai membahasnya. Setiap kali Richard Junior bertemu orang-orang dengan minat yang sama, ia menjadi sangat bersemangat, dan segera mengundang Sujin untuk melihat laboratoriumnya. Sujin dengan senang hati setuju. Setelah berbicara lebih jauh, pikiran dan gagasan Richard Junior membuat matanya berbinar. Dia menjadi begitu tersentuh sampai-sampai dia memiliki pemikiran yang harus disediakan untuk penelitiannya. Dan ketika dia berjalan ke laboratorium Richard Junior, dan melihat rak-rak penuh dengan benda-benda roh, dia langsung terpana. Benda roh. Selama beberapa tahun terakhir, apapun dengan roh dianggap harta. Bagaimana benua bela diri terhormat bangkit? Karena arwah, ada kelebihan arwah, keuntungan paling langsung adalah arwah. Jika orang suci dapat menghasilkan roh, maka mereka dapat membentuk roh suci, dan menyimpulkan hukum sendiri. Mekanisme yang memiliki roh akan menjadi lebih kuat dan menjadi lebih pintar, dan secara alami tumbuh dalam kekuatan. Setelah pulih dari akal sehatnya, darah Sujin tampaknya telah menghilang dari tubuhnya, langsung menjadi sedingin es. Setelah mengetahui bahwa benda roh berasal dari Tang Tian, Sujin segera berbalik dan menerkam ke arah Tang Tian, dan meminta untuk membeli benda roh. Tang Tian terkejut, dia tidak pernah memiliki niat untuk menjual benda roh. Jika benda roh itu muncul di pasar, maka tidakkah akan memberitahu Yang Mulia Benua Bela Diri bahwa ada orang-orang jalan surga yang hadir di Secret Saint Galaxy. Untuk menarik perhatian yang terhormat Martial Kontinen sekarang adalah cara yang pasti untuk mencari kematian. Menghadapi harapan kerahasiaan Tang Tian, Sujin dengan senang hati menyetujuinya, terutama mengetahui bahwa Tang Tian menolak penjualan benda-benda roh. Ia berharap dapat bergabung dalam penelitian Richard Junior. Tang Tian berpikir sejenak, lalu setuju. Dia masih harus memandangi kreditornya. Sujin sangat bahagia, dia tahu bahwa penelitian Richard Junior memiliki potensi yang sangat besar, dan disitulah dia menempatkan yang paling penting dalam investasi. Dia mengemasi semua peralatan lab Suji Worldwide Commerce dan mengirimnya, dan kemudian dia menginvestasikan seluruh tahun penelitian dan tabungannya ke lab Richard Junior. Dia memiliki hati nurani, dan tidak memberitahu Suji Worldwide Commerce tentang berita itu, karena itu adalah tabungan hidupnya. Dia bahkan lebih penasaran dengan identitas Tang Tian, memiliki begitu banyak objek roh, dia terus menebak dan membuat spekulasi tentang latar belakang Tang Tian. Tampilan Sujin yang sangat aneh segera menarik perhatian Bai Yue dan yang lainnya. Kota Tiga Roh. Ini adalah senjata perang yang khusus digunakan pada kapal perang. Kapal perang mereka sangat kuat, jika kita tidak memiliki kapal perang sendiri, kita pasti akan kalah. Dan aku menyadari bahwa badan energi nol dan kapal perang sangat cocok. Aku tidak tahu bagaimana cara membawa kapal perang, dan hanya membeli cetak biru, bahan, dan senjata perang. Kalian semua harus mempelajarinya. Petik 2. Tang Tian memberitahu Sai Lei. Tatapan Sai Lei benar-benar tertarik pada senjata perang, senjata yang berbeda gaya dari Heaven's Rod, melepaskan emosi memikat yang sangat fatal bagi Sai Lei. Tang Tian menunjukkan kekuatan Honeycomb Sword Cannon satu kali, yang menakutkan mungkin mengejutkan semua orang. Semua kulit mereka berubah. Jika pasukan mereka menghadapi serangan seperti itu, mereka tidak punya cara untuk membalas. Kemampuan yang sangat kuat. Tang Chou bergumam, tiba-tiba dia punya pertanyaan, apakah grup marsial terhormat memiliki kapal perang ini? Tidak. Jika mereka melakukannya, lalu siapa yang bisa menghentikan mereka? Bell menjawab dengan pasti, dia kemudian melanjutkan dan berkata, jika ini masalahnya, seharusnya ada semacam kemampuan komunikasi antara kuil dan galaksi suci-suci, tetapi mereka tidak dapat bergerak di antara mereka. Dalam hal ini, laboratorium yang disebut galaksi suci-suci harusnya ada di kuil. Petik 2. Betul. Tang Chou dengan cepat tersadar, dibandingkan dengan mereka, kita memiliki keuntungan yang jauh lebih besar. Kita bisa membawa lab roh kita ke Secret Saint Galaxy, dan harta bintang kita ke Secret Saint Galaxy, kita juga dapat membawa materi kembali ke Heaven's Rod, dan membuat kapal perang di Heaven's Rod, kita hanya perlu mempelajari dan merisetnya, dan kita dapat segera menyingkirkan kelompok dan kuil bela diri yang terhormat, menambahkan badan energi nol kita, tidak ada yang bisa menghentikan kami. Harta karun bintang, harta karun roh, dan guru berada di galaksi suci-suci adalah keuntungan kami. Petik 2. Kata-kata Tang Chou membangunkan semua orang. Waktu, yang paling penting bagi kita sekarang adalah waktu, kita harus bergegas sebelum pintu bintang terbuka, itu yang penting. Begitu pintu bintang terbuka, keuntungan kita segera menjadi nol. Petik 2. Ketegangan segera memenuhi ruangan. Sai Lei tiba-tiba tertawa, dan berbicara dengan nada tirani dalam suaranya, bukankah itu sama dengan yang terakhir kali, untuk memberikan semua milik kita? Bukankah kita sudah melakukannya selama ini? Selain itu, kami sekarang memiliki keuntungan besar, jauh lebih baik daripada terakhir kali.
Petik 2. Kabut di benak semua orang tersapu, dan semangat pun segera meningkat. Betul. Kondisi kami sekarang jauh lebih baik daripada terakhir kali. Petik 2. Ya itu betul. Melihat semua orang begitu bersemangat, Tang Tian tiba-tiba merasa tidak ada masalah lagi. Halaman Lingxia tidak jauh dari kedai teh. Su Jin ditarik oleh Bai Yue dan Bai Xiao untuk minum teh. Bai Yue tertawa getir, orang ini terlalu gila. Jika aku membeli pasukan untuknya, dengan amarahnya, jika ada yang memprovokasi dia, aku rasa dia akan langsung meratakan mereka. Petik 2. Bai Xiao juga tampak sedih, karunia Tang Tian telah sepenuhnya menggulingkan akal sehat dan alasannya. Melakukan sesuatu kepada pihak lain itu benar, tetapi di mana perencanaannya? Metode, pengaturan, tidak ada apa-apa, hanya menghancurkan lawan sampai mati dengan uang. Metode apa itu? Setelah berpikir jika ada orang yang memprovokasi dia di masa depan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hadiah bernilai miliaran akan terbang lagi. Sampai titik di mana musuh-musuhnya akan sepenuhnya dimusnahkan, selamanya tidak pernah melihat langit dan matahari lagi. Poin krusialnya adalah, itu melanggar aturan, bukan itu yang dilakukan keluarga bangsawan. Setiap orang punya uang, dengan melakukan itu, ia hanya menjadi musuh publik keluarga besar. Tapi apa hubungannya dengan kita? Su Jin yang sepenuhnya berada di pihak Tang Tian berkata dengan nada tidak setuju, bagaimanapun juga hanya uang, aku bisa menjualnya kepadanya, kita tidak perlu takut jika itu menyangkut perang. Kamu pencatut perang. Bai Yue berkata dengan ekspresi jijik. Betul, lagi pula aku dalam perdagangan ini. Su Jin dibangunkan, senior, jika kamu takut dia mendapat masalah, itu baik-baik saja, paman bisa menyerahkan pasukan kepada aku akan membelinya dari kamu. Su Jin dalam pikiran yang mendalam, dia ingin menjilat Tang Tian, karena pikirannya benar-benar dipenuhi dengan benda-benda roh. Dia sangat jelas bahwa itu adalah pertaruhan, jika dia menang, masa depannya, anak-anaknya, oh tidak, keluarganya, selama beberapa generasi, akan makmur. Tang Tian adalah orang kaya sejati, jika dia melewatkannya, dia pasti akan menyesal seumur hidup dan selama beberapa generasi. Sesuatu yang salah. Pasti ada yang salah. Bai Yue dan Bai Xiao saling memandang. Bai Yue tertawa, dia pasti akan mengundang masalah. Tetapi jika kamu ingin mendapatkan bantuan dari saudara junior Meng, itu tidak mudah. Hanya yang galak dan benar-benar kuat yang bisa melakukan hal-hal seperti itu. Saudara junior Meng begitu sengit sampai-sampai dia tidak bisa lebih ganas lagi. Tentara yang telah aku pilih untuknya sudah di jalan. Su Jin adalah seorang pria yang berpengalaman, dan dia segera menyadari apa yang terjadi. Jadi dia tertawa, senior Bai benar-benar orang yang memiliki koneksi mendalam. Su Jin yang sadar kembali adalah pria yang licin, dan tidak akan membocorkan informasi apapun. Paman dan keponakan Bai tidak berdaya melawannya. Berita baru-baru ini belum bagus. Bai Xiao berkata, pasar berantakan, ada desas-desus di mana-mana, tampaknya ada beberapa kasus pembunuhan, dan banyak orang mengkritik dan menyalahkan Frater Meng, mengira ia telah melanggar aturan. Seseorang ingin melawannya. Su Jin adalah pria yang berpengalaman, dan berkata tanpa ragu-ragu, itu pasti He Ying, dia yang paling mencurigakan. Betul. Bai Yue menghela nafas, baru-baru ini, benua pasir putih telah dalam keadaan kacau, aku berharap saudara Bruder Meng tidak akan ditarik ke dalamnya. Su Jin mengungkapkan tawa pahit, senior, kamu sudah benar. Paman dan keponakan Bai terkejut, mereka berdua memandang ke arah tempat Su Jin melihat, dan menjadi kaget. Nobel yang sulung. Lingxia. Lingxia dan Nobel yang Nobel muncul di pintu masuk halaman keluarga Ling. Bu Zifei menyaksikan Sun Jie mengamati ringkasan perang dengan cermat. Ringkasan perang biasanya disusun oleh kisah para penyintas yang beruntung, seluruh proses perang dan restorasi dengan jumlah detail yang besar akan menjadi informasi penting untuk mengukur kekuatan musuh. Bu Zifei tahu isi ringkasan di dalam dan luar, karena dia telah membolak-baliknya beberapa kali. Kekuatan Sun Jie tidak kalah dengan dia, tetapi dia masih takut mati, dan dengan demikian ini membuatnya tidak pernah meremehkan musuh-musuhnya. Meskipun dalam ringkasan, sebagian besar adalah sangat meremehkan musuh, Si Sen adalah pengkhianat, tetapi Bu Zifei tidak terpengaruh oleh mereka sama sekali. Mungkin Sun Jie meremehkan musuh, pengkhianatan Si Sen benar-benar pengaruh yang besar, tetapi kekuatan pertempuran musuh juga kuat. Berbicara tentang pengkhianatan Si Sen, Dewa Benua menjadi marah. Yang dia marah bukanlah pengkhianat itu, tetapi talenta kuat yang sebenarnya tersembunyi di benua bintang luas, dan itu seperti tamparan di wajah. Orang-orang yang mencurigai sesuatu tentang Si Sen, setelah investigasi terus-menerus, sepenuhnya ditolak. Perubahan dalam Angkatan Darat ke-36 juga terungkap, kemalasan Sun Zeng dan perebutan wewenangnya untuk memimpin Angkatan Darat ke-36 adalah penyebab perubahan itu. Investigasi adalah satu-satunya hal bagi benua bintang luas untuk dapat menghasilkan alasan bagi mereka untuk mengirim pasukan mereka keluar. Tanpa menjelaskan alasannya, benua bintang luas akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan jika mereka tidak dapat menemukan apakah orang yang telah berjaga-jaga di Fast Star Continent sejak awal, itu akan sangat berbahaya.
Dan orang dengan kerugian terbesar tidak diragukan lagi adalah keluarga matahari. Sun Jie menempatkan keluarga matahari sebagai prioritasnya yang paling penting, dan orang-orang dengan pandangan jauh ke depan akan tahu bahwa dengan kematian Sun Jie, itu berpotensi menjadi titik balik dari keluarga Su, dari puncaknya hingga ke penurunannya. Selain itu, Sun Zeng masih di tangan orang misterius di benua Sang. Jika keluarga Sun ingin memberikan tebusan untuknya kembali, mereka harus menyerahkan banyak uang. Kelangsungan hidup atau kemunduran keluarga matahari tidak penting bagi Bu Zifei, yang lebih ia pedulikan adalah kemampuan bertarung yang ditunjukkan oleh lawan. Pertama, para ahli yang mereka miliki, beberapa ahli yang memiliki kekuatan unik. Dan ada senjata-senjata aneh, tombak-tombak biru, yang dia curigai adalah tombak pohon es Empyrean, dan kotak-kotak perunggu kecil yang belum pernah dia lihat atau dengar sebelumnya. Tim kecil Sisen, jauh lebih kuat dan lebih elit daripada yang dia pikirkan, dan setelah mengganti peralatan mereka, tim elit ini adalah sumber sakit kepala bagi Bu Zifei. Fast Star Continent memiliki total 8 tentara perak, selain 8 tentara Sun Jie, ada 7 tentara perak lagi. Tetapi masalah yang paling penting yang dihadapi adalah pemulihan jembatan ponton, demi mempersiapkan diri melawan kurcaci biru yang bisa muncul kapan saja, 2 pasukan perak adalah persyaratan wajib untuk berjaga-jaga. Fast Star Continent dapat diakses dari semua sisi, dan ini menciptakan perdagangan besar di Fast Star Continent, tetapi itu juga berarti bahwa jika Fast Star Continent terlibat dalam perang, itu akan mengharuskan mereka untuk mempertahankan banyak tempat. Beberapa tempat yang tidak penting bisa diserahkan kepada pasukan tentara biasa, tetapi instalasi yang lebih penting membutuhkan pasukan perak untuk berjaga-jaga, dan dengan demikian mereka tidak dapat dimobilisasi. Pada masa-masa biasa, pasukan ke-8 Sun Jie dan pasukan ke-7 Bu Zifei dapat dengan cepat dimobilisasi dan diaktifkan, dan terampil dalam hal itu, tetapi dengan perubahan yang tiba-tiba dalam pembangunan, penghancuran pasukan ke-8, itu berarti bahwa hanya pasukan ke-7 Bu Zifei yang bisa dikirim ke medan perang. Bu Zifei memiliki kekuatan luar biasa dan orang yang berhati-hati, pasukan ketujuhnya juga tentara perak, dan di Fast Star Continent, mereka adalah pasukan yang dipikirkan dengan baik. Bu Zifei tertawa getir, sebenarnya, dia tidak ingin berperang. Untuk benua bintang luas, benua Sang tidak memiliki manfaat, itu adalah tanah tandus dan miskin, apa gunanya mencoba mengambil alih itu? Untuk 100.000 nyawa, itu benar-benar lelucon. Tapi, dia tidak bisa menghindari pertarungan. Karena Sun Jie sudah mati, dan tentara ke-8 dan tentara ke-36 tewas. Jika Fast Star Continent tidak melakukan tindakan apapun, maka pembangkit tenaga listrik yang kuat dan kaya di sekitar akan menerkam seperti serigala. Jadi, Bu Zifei tidak hanya harus memenangkan pertempuran yang akan datang, tetapi ia harus melakukannya dengan indah. Fast Star Continent membutuhkan kemenangan, kemenangan yang tidak dapat diragukan dan sangat luar biasa sehingga dapat membuktikan ke benua lain bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri. Ini membuat Bu Zifei bahkan lebih berhati-hati. Di sekitar muara, tidak ada benteng atau lokasi defensif. Tampaknya lawan memiliki tenaga yang terbatas. Bagi benua manapun, membangun benteng di sekitar muara adalah pertahanan paling mendasar. Tetapi di sekitar muara ke benua Sang, tempat itu kosong tanpa apa-apa. Ketegangan dalam pikiran Bu Zifei berkurang, tetapi ketika dia melihat muara dengan hati-hati, dia menggelengkan kepalanya, itu hanya memiliki lebar 150 meter, dan dengan demikian kapal perang Angkatan Darat ke-7 tidak bisa masuk. Gelombang muara yang begitu kecil, itu benar-benar tanah yang buruk, bahkan kapal dagang yang sedikit lebih besar tidak akan bisa terbang. Gelombang. 200 dari kamu akan menjaga kapal, sisa dari kamu, membuka papan dan memasuki benua. Bu Zifei dengan cepat mengatur pesanannya. Tentara ke-7 dengan cepat menyelesaikan pengaturan mereka menjadi formasi baru dan terbang ke muara. Seberapa lambat mereka? Sudah berhari-hari dan mereka tidak datang. Ling Su sangat tidak bahagia, dia menjaga muara setiap hari, dan itu membuang-buang waktu untuk pelatihan. Dia merasa baik-baik saja baru-baru ini, karena teknik tombaknya telah meningkat pesat, tetapi itu membuatnya tidak bahagia karena tidak dapat sepenuhnya membenamkan dirinya dalam pelatihan. Di kejauhan, Kren dan Jing Hao melayang di salib langit dengan mata tertutup. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Kren Sword Kren melayang di sampingnya, sementara mabuk Jing Hao milik Jing Hao diletakkan secara horizontal di kakinya. Setelah pertarungan terakhir, mabuk darah suci dimandikan dalam darah orang-orang kudus, dan dengan demikian mulai melepaskan niat membunuh yang luar biasa, dan mulai bergerak dengan gelisah. Tapi itu tidak berdaya, karena Jing Hao seperti gunung yang tak tergoyahkan, dengan kuat menekannya. Ki yang dikeluarkan oleh Kren Sword berbeda, kadang-kadang akan menjadi ringan dan samar-samar terlihat, kadang-kadang itu akan membeku dan diam. Tapi itu tidak terpengaruh sama sekali melawan Ki yang ganas dari Drang On Sein Blood. Tombak kamu sampai mati. Tombak kamu sampai mati. Tombak kamu sampai mati. Petik 2. Ling Su meraung di samping, sosoknya bergerak seperti kilat, satu demi satu, aura tombak ditembakkan ke muara, menerangi tempat itu, ia melatih Spear Rush.
Ketika dia mulai mengasimilasi Spear Rush ke dalam teknik tombaknya, dia dengan cepat menyadari bahwa itu tidak hanya digunakan untuk meledak ke depan, tetapi dapat digunakan dalam aspek yang lebih besar selama pertempuran. Meskipun aumannya tidak pernah berhenti, nampaknya ketahanannya telah mencapai titik kritis, tetapi pelepasan tombaknya tidak terpengaruh sama sekali. Satu demi satu, ia terus berlatih, ia tidak memotong jalan sama sekali. Tiba-tiba, dia berhenti. Di kejauhan, Kren dan Jing Hao membuka mata mereka. Mereka di sini. Mereka bertiga saling memandang. Kren berdiri dan Kren Sword yang terbang di sekitar terbang ke tangannya. Jing Hao meraih mabuk pada darah Sein dan berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kekerasan Ling Su tiba-tiba menyimpan semua kinya, dan diam-diam melihat ke kejauhan. Mereka bertiga seperti pemburu yang menunggu menerkam mangsa mereka. Unit garda depan akan masuk dulu, hati-hati dengan serangan musuh. Bu Zifei berkata, memasuki benua adalah waktu yang paling mudah untuk disergap. Iya. Pemimpin unit Vanguard Long Nan menjawab, dia melihat sekeliling, dan kemudian memerintahkan, unit Vanguard, keluar. Unit Vanguard terdiri dari 50 orang, semuanya ahli. Long Nan dulunya adalah seorang bajak laut yang terkenal, dengan kekuatan luar biasa, yang direkrut oleh Bu Zifei, dan dengan demikian mengubah unitnya menjadi unit Vanguard. Long Nan tidak menyetujui kehati-hatian Bu Zifei, dan berharap lawan-lawannya langsung menantangnya. Unit 50 pria tampaknya berada dalam formasi yang berantakan, tetapi masing-masing mempertahankan jarak yang sesuai antara satu sama lain, karena ketika situasi muncul, masing-masing rekan tim akan dapat membuat dan melakukan reaksi cepat. Taktik pertempuran untuk unit garda depan benar-benar berbeda dari tentara, dan bahkan jika mereka adalah tentara untuk disewa, tetapi mereka semua secara individu sangat kuat, sehingga mempertahankan kemampuan ofensif menjanjikan mereka. Pilar-pilar cahaya menyala di sekelilingnya dari tanah di bawahnya, menembus awan dan hutan. Mereka semua adalah orang-orang yang terampil dan berani, mereka tidak jatuh bebas, tetapi malah meningkatkan kecepatan mereka dan meledak seperti anak panah dengan kecepatan luar biasa. Whoosh! Bagian muara melaju melewati visi Long Nan, dan dalam sekejap mata mereka hampir mencapai ujung bagian muara ke benua Sang. Tiba-tiba, Long Nan memiliki perasaan di benaknya, wajahnya berubah, dia segera berteriak, hati-hati. Anggota yang baru saja terbang keluar dari lorong di depan tampaknya memasuki keadaan mabuk, semua tubuh mereka kehilangan kendali. Serangan mental. Long Nan tidak pernah berharap bahwa mereka akan menghadapi serangan mental di tanah tandus seperti itu. Orang-orang suci yang berspesialisasi dalam serangan mental berjumlah sedikit, dan merupakan eksistensi yang paling dibenci, tetapi pada saat yang sama, mereka semua memiliki nilai yang sangat tinggi. Long Nan sudah tidak tepat waktu untuk mengurangi kecepatannya, tetapi dengan pengalamannya yang melimpah, ia mengepalkan giginya dan mengaktifkan energi di tubuhnya, lapisan energi terbentuk di sekitarnya. Energi padat akan dapat mengganggu serangan mental sampai batas tertentu. Seperti yang diharapkan, saat dia meninggalkan muara, pikirannya tersentak, seolah-olah dia telah menerobos ke dalam jaring yang tidak berbentuk. Dia segera menggigit lidahnya, rasa sakit dan mulut penuh darah segera menghilangkan serangan mental, tatapannya segera mendarat pada seniman bela diri yang menakutkan yang memanfaatkan serangan mental. Pemuda berjubah hitam itu berdiri diam dengan pedang di tangan, seperti burung bangau yang menari, dia bergerak dengan lincah di langit. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa jaring di depannya hanya satu lapisan. Aura perak tiba-tiba menyala, membungkus visinya, ki yang tajam langsung mengarah langsung ke ruang antara alis Long Nan, pikirannya bergetar, aura tombak. Jumlah aura tombak yang tebal menyelimuti langit, meskipun kekuatan mereka tidak kuat, tetapi untuk digunakan pada tingkat seperti itu, penuh dengan potensi membunuh. Ci. Anggota unit pelopor yang kehilangan kendali meledak dengan darah. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 dari mereka tertembus. Mata Long Nan memerah, dia meraung dan meninju dengan tangan kanannya. Aura tinju yang mempesona melesat seperti bintang jatuh yang kuat, roh perusaki menyelimuti seluruh tempat. Tapin Ke Shou Sang. Meskipun dia terluka, dia harus menghancurkan jaringan tombak. Meskipun mustahil untuk secara efektif bertahan melawan serangan mental, tetapi potensi melukai dan membunuh mereka tidak kuat, terutama digunakan untuk mengganggu keadaan pikiran lawan, selama mereka bisa melarikan diri dari wilayah itu, para anggotanya akan mendapatkan kembali kemampuan bertarung mereka. Pukulannya adalah teknik pembunuhannya, memakan sepertiga energi di tubuhnya, mengubahnya menjadi nyala api dan berputar dengan kecepatan sangat tinggi, itu menyatu menjadi pusaran air berkobar sepanjang 60 meter, seperti piringan api raksasa. Fire Whirlpool Disc. Tinju itu mampu membentuk jalur keluar dari hujan tombak. Tiba-tiba, perasaan berbahaya menyapu hatinya, sebelum dia bisa bereaksi, piringan pusaran api di depannya dipotong menjadi dua oleh pisau seperti tahu. Memecah di whirlpool api, sesosok yang memegang pedang muncul. Bagaimana ini bisa terjadi? Bing melihat pedang hutan-hutan yang lengkap, mengungkapkan ekspresi kepuasan. Stronghold Sword Forest yang lengkap mampu menahan serangan yang sangat kuat, bahkan jika satu-satunya permainan di tangannya adalah resimen desa cerah berharga.
Ketika dia mendengar bahwa Crazy Tang telah membeli 2 tentara, Bing tertegun, dia tidak pernah mendengar tentara yang bisa dibeli sebelumnya. Tapi Crazy Tang bisa menjual emas hitam dengan harga bagus, dan ini membuatnya santai. Uang adalah masalah besar, dan sebenarnya, Bing sendiri tidak pandai menghasilkan uang. Tapi Crazy Tang bukan orang yang tahu tempatnya sendiri, dan akan selalu menimbulkan masalah kemanapun dia pergi. Tiba-tiba, harta karun padanya mulai berdengung dengan hati-hati, hati Bing bergetar, Jing Hao dan yang lainnya telah menemukan musuh. Dia tidak menaruh harapan pada penjaga dari resimen desa cerah berharga, tetapi untungnya bagi Jing Hao dan 2 lainnya yang cukup kuat, untuk menggunakannya sebagai penjaga adalah pemborosan sumber daya, tapi itu adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Gelombang apakah mereka akhirnya ada di sini? Gelombang. Gelombang memperkirakan waktu, seharusnya sudah waktunya bagi benua bintang luas untuk mengambil tindakan. Gelombang. Alarm tajam bergema di seluruh tempat, menyebabkan wajah semua orang berubah, dan segera menghentikan apa yang mereka lakukan. Ketika mereka akhirnya bereaksi, mereka semua bergegas ke benteng hutan pedang. Di pusat Sword Forest Stronghold, aura cahaya yang menyilaukan menyala, setelah itu, ia mulai menyebar keluar. 36 pedang benteng, mulai berdengung dan menyala seperti pedang, membubung tinggi ke langit. Kedatangan nobel yang nobel menyebabkan banyak orang terkesiap. Situasi benua pasir putih jelas bagi semua orang, nobel yang Eldel ada di sini untuk mencari bantuan. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang nobel dan Meng Nan bicarakan, tapi semua orang bisa menebaknya. Apa yang dimiliki Meng Nan? Uang. Meskipun Meng Nan memiliki beberapa elit bersamanya, tetapi beberapa dari mereka tidak dapat benar-benar memengaruhi situasi, dan satu-satunya hal yang dapat menyangkut yang mulia bangsawan muda adalah uang, semua orang membutuhkan uang. Karunia astronomi itu membuat semua orang percaya bahwa Meng Nan adalah tiran kaya, dan bukan hanya tiran rata-rata kaya. Gelombang apakah tidak ada yang melihat bagaimana Su Jin menyanjung Meng Nan sepanjang hari? Jika bahkan pemilik toko Suji Worldwide Commerce sudah melakukan yang terbaik untuk menjilat, siapa yang akan curiga kekayaannya? Gelombang. Tetapi semua orang tahu bahwa setelah masalah itu, Meng Nan akan benar-benar membuat marah He Ying, dan tidak akan ada ruang bagi mereka untuk berdamai. Tang Tian mengirim Lingxia dan sulung muda sulung keluar. Ketika dia berbalik, dia melihat ekspresi Han Sen yang cemas, dan menjadi ingin tahu, apa arti ekspresimu? Han Sen ragu-ragu sejenak, Tuan mungkin tidak tahu, tetapi He Ying dan Lady Rou telah bersekongkol selama bertahun-tahun, kekuatan nobel yang nobel telah sangat berkurang, dan semua orang mengatakan bahwa nobel yang nobel tidak bisa bertahan lama. Sekarang, keluarga aristokrat di dalam benua semuanya mendukung He Ying. Petik 2. Dia telah berkeliaran di White Sands City selama bertahun-tahun, dan memiliki segala macam informasi, dan pasti tahu tentang perebutan kekuasaan antara pihak-pihak. Tang Tian, oh, jadi begitu. Tuan itu brilian. Han Sen segera menjawab, jika bukan karena Tuan Subi selalu mendukung tetua muda mulia, kemungkinan besar dia akan. Tang Tian kemudian membantah, apakah kamu pikir He Ying akan membiarkan kita pergi? Han Sen terdiam, dia belum pernah melihat He Ying sebelumnya, tetapi berita dan informasi menyebar di kota He Ying tak terhitung jumlahnya. He Ying berpikiran sempit, brutal dan kejam del. Semua orang tahu pandangan yang bertentangan antara guru dan He Ying, jadi Han Sen segera merasa bodoh menyarankan ide seperti itu. Ini bukan masalah. Aku hanya menghadiri perjamuan. Tang Tian berkata dengan acuh tak acuh. Nobel yang nobel telah mengundang Tang Tian ke perjamuan yang diselenggarakan oleh Tuan Benua. Karena gelombang besar tamu-tamu penting dari benua-benua di sekitar benua pasir putih, dewa benua yang selalu tertahan di dalam bangsanya akhirnya memutuskan untuk mengadakan jamuan berskala besar. Untuk menunjukkan keagungan mereka, lokasi perjamuan telah ditempatkan di White Sands Gardens, yang merupakan taman pribadi kontinen Lord. Tang Tian tidak terlalu peduli menghadiri jamuan. Tang Tian memiliki pemikiran lain, yang merupakan kemajuan positif dalam penyelidikan Richard mengenai 13 keluarga. 13 keluarga, selain satu dari mereka yang berada di wilayah barat, ada 7 keluarga yang menuju ke benua emas, sementara 5 lainnya berada di benua pasir putih. Apa Tang Tian tidak bisa mengerti adalah bahwa posisi 5 keluarga di benua pasir putih sangat tinggi. Ketika mereka baru saja bermigrasi ke benua pasir putih, secara kebetulan, benua pasir putih dikelilingi oleh bajak laut, dan 5 keluarga mempertaruhkan semua untuk mendukung benua pasir putih untuk mendorong kembali bajak laut, mendapatkan hadiah oleh Tuan Benua pada waktu itu. Pada saat itu, 5 keluarga sudah menyembunyikan identitas mereka, meskipun mereka telah melakukan pelayanan yang baik, tetapi mereka tidak flamboyan tentang hal itu, dan sebaliknya, dengan kekuatan mereka, mereka membersihkan semua jejak petunjuk yang mengarah kepada mereka. Pengeluaran Tang Tian tidak sia-sia, Richard memang menemukan beberapa petunjuk berharga, jika petunjuk itu mendarat di tangan orang lain, kemungkinan besar akan membingungkan mereka, tetapi di tangan Richard, yang memiliki pengetahuan mendalam di lapangan, itu segera membangkitkan semangatnya dan dia dengan cepat mengunci identitas 5 keluarga. Setelah bertahun-tahun menyembunyikan kekuatan dan waktu menunggu mereka, kelima keluarga saat ini sangat kuat.
Sakit kepala Tang Tian adalah bagaimana menjalin komunikasi dengan mereka. Gelombang, akankah 5 keluarga tahu tentang keberadaan Heaven's Road? Jika tidak, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada mereka? Apakah mereka akan percaya padaku? Apakah itu akan mengungkapkan identitas aku? Gelombang. Baris pertanyaan yang terus-menerus membuat Tang Tian merasa lebih stres. Yang paling mengkhawatirkannya adalah mengekspos dirinya sendiri. Gelombang, jika yang terhormat benua bela diri tahu bahwa aku datang dari Heaven's Road, aku khawatir mereka akan melakukan segalanya untuk menangkap kita. Kami masih lemah, dan itu akan sangat berbahaya. Gelombang. Gelombang, apakah 5 keluarga punya rencana menuju Heaven's Road? Gelombang. Pada awalnya, dia hanya berpikir bahwa mereka memiliki musuh yang sama, tetapi dia kemudian menyadari bahwa dia berpikir terlalu sederhana. Dia menggelengkan kepalanya, dia akan meletakkan pertanyaan rumit, dan membiarkan Paman Bing, atau Kren, orang-orang dengan otak yang lebih baik untuk memikirkannya. Dia terus mendesak Richard untuk tidak mengungkapkan informasi seperti itu. Gelombang, aku ingin tahu bagaimana keadaan Paman Bing dan yang lainnya di benua Sang Gelombang, pikir Tang Tian. Bu Zifei melihat 10 unit garda depan yang tersisa, wajahnya pucat hijau. Dia tidak meremehkan musuhnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia mencapai pertempuran, musuh jauh lebih menakutkan daripada yang dia kira. Mereka hanya 3 laki-laki, tetapi mereka praktis telah memusnahkan seluruh unit pelopor. Long Nan sendiri telah menderita cedera parah, dan dengan demikian moral unit garda depan segera turun ke rendah. Kekuatan Long Nan kuat dan unik, dan hanya selangkah dari dunia orang suci perak, dan jelas merupakan jenderal yang kuat di zona perang, tetapi hanya dengan 1 pedang, ia terluka. Jika Bu Zifei tidak melihat bahwa ada sesuatu yang salah dan bereaksi dengan cemas, Long Nan mungkin tidak akan selamat, sulit untuk mengatakannya. Tetapi pada saat ini, unit garda depan telah menderita kerugian besar. Di sekelilingnya, wajah para prajurit dipenuhi dengan ketakutan. Unit garda depan adalah orang ke-7 tentara yang paling sombong dan lalim, dan juga yang terkuat, dan merupakan tim elit, dengan prestasi pertempuran yang sangat baik. Tetapi lawan mereka hanya 3 orang, dan mereka sebenarnya sangat mudah terbunuh. Dengan wajah pucat, hati Long Nan dipenuhi ketakutan dan syok, tidak ada yang lebih jelas darinya tentang bahaya dalam pertukaran sebelumnya. Serangan mental yang dingin dan aneh, pendekar pedang dengan hukum-hukumnya yang tercerahkan, aura tombak yang menutupi langit seperti bintang-bintang, mereka bertiga adalah pakar di antara para ahli, dan semuanya lebih kuat darinya. Gelombang untuk 3 ahli seperti itu muncul bersama-sama, dan mereka sangat diam-diam dan kompatibel satu sama lain, dari mana sebenarnya mereka berasal. Gelombang. Dia dipenuhi dengan kecurigaan. Bu Zifei mengambil napas dalam-dalam, dia mendapatkan kembali kemantapannya. Dia tiba-tiba memiliki firasat bahwa pertempuran pasti tidak akan mudah. Tapi itu tidak membuatnya merasa kecil hati, tetapi malah membangkitkan semangat juangnya. Dia tidak memiliki dukungan dari keluarga seperti Sun Jie. Terlahir sebagai bukan siapa-siapa, Bu Zifei tahu bahwa posisinya saat ini mengandalkan prestasi militernya. Pindah. Tentara ke-7 terbang ke formasi di langit, seperti resimen awan gelap, mereka menuju ke benteng hutan pedang. Bu Zifei telah melakukan pekerjaan rumahnya, dan sudah menemukan lokasi lawan, meskipun dia tidak mengerti mengapa mereka membangun benteng di tengah tanah tandus. Mereka maju sangat hati-hati, pengintai dikirim seperti sungai, terus menyelidiki lingkungan dan situasi mereka. Penyergapan yang diantisipasi tidak terjadi, dan semua orang di tentara ke-7 menghela napas lega. Tetapi ketika mereka mencapai tujuan mereka dan melihat benteng hutan pedang yang megah, setiap orang dari mereka semua menghirup udara dingin. SWAT Stronghold yang tinggi melepaskan aura cahaya yang menyilaukan, seperti pedang yang menunjuk langsung ke langit, ujung-ujungnya yang tajam dan padat dipenuhi dengan niat membunuh. Seluruh 7 tentara menjadi sangat sunyi. Bu Zifei hilang untuk sesaat, skala benteng di depannya benar-benar berbeda dari laporan. Itu bukan benteng, itu adalah benteng-benteng, dan banyak aura cahaya tampaknya beresonansi satu sama lain. TN, tidak ada kata benda kolektif yang benar untuk benteng, jadi aku akan tetap pada benteng-benteng. Skala benteng-benteng seperti itu jelas bukan sesuatu yang dilakukan dalam sehari. Bu Zifei sangat marah sehingga dia ingin memenggal unit intelijen yang memberinya laporan, itu adalah benteng-benteng, bagaimana mereka bisa mengacaukannya. Perang menjadi hal yang paling dibencinya, mengepung. Meskipun pasukan ke-7 kuat, tetapi pengepungan bukan keahlian mereka. Jika itu adalah salah satu benteng, dia tidak terlalu khawatir, tetapi untuk skala seperti itu, tangannya segera mati rasa. Kami akan ditempatkan di sini. Bu Zifei dengan cepat membuat keputusan, dia belum pernah melihat tata letak benteng seperti itu, dan memutuskan untuk menyelidiki, apakah benteng-benteng itu semua atau tidak, atau adakah surga lain yang menentang hal-hal. Dia tidak bisa mundur, tetapi dia memiliki kesabaran. Standar lawan-lawannya benar-benar mengejutkan. Di dalam benteng hutan pedang, Bing dan yang lainnya mengawasi musuh. Itu tentara ke-7.
Orang yang berbicara adalah seorang tetua yang dipilih dari tentara ke-36 oleh Bing, wajahnya berubah muram, komandan utama tentara ke-7 adalah Bu Zifei. Dia sangat berhati-hati dan ketat, standarnya tinggi, sehingga tentara ke-7 adalah pasukan perak, dan sangat dihormati. Bu Zifei tidak memiliki banyak latar belakang, dan mengandalkan jasanya untuk berada di tempatnya saat ini. Di masa lalu, bawahan ini telah mendengar perkataan, bahwa jika Bu Zifei tidak terikat oleh latar belakangnya, kekuatan pribadinya akan menjadi salah satu dari 3 teratas. Petik 2. Semua orang mengangguk setuju, tidak ada yang tahu kedalaman kekuatan Bu Zifei, tapi dari penampilannya, dia benar-benar seorang elit. Kren berbalik dan bertanya kepada Bing, apakah kita tidak akan memberi tahu Tang Gila? Jika kita melakukannya, apakah dia bisa bergegas kembali? Bing bahkan tidak melihat Kren, dia juga memiliki hal-hal penting di sisinya, meskipun kekuatan resimen desa cerah yang mulia tidak dapat dibandingkan dengan musuh kita, tetapi jika mereka masih bisa dihancurkan oleh tentara di dalam benteng ini, aku akan mengetuk diriku untuk kematian. Kata-kata Bing dilebih-lebihkan, tetapi tidak ada yang mengira itu adalah pembicaraan besar. Dia sendiri adalah seorang jenderal yang terkenal, selama dia bergerak, dia akan menyapu semuanya di depannya. Standar-standarnya sangat tinggi sehingga bahkan Tang Chou yang adalah orang yang sombong harus mengakui bahwa Bing sangat kuat. Selanjutnya, mereka memiliki benteng hutan pedang. Benteng-benteng hutan pedang dibentuk oleh kerja keras Zai Lei, penambangan emas hitam, stabilitas harta bintang, dan pembentukan kota harta karun. Bahkan Bing sendiri tidak akan mau mengadu dirinya melawan benteng hutan pedang. Gelombang kepalaku pasti akan berdarah menyerang benteng ini. Gelombang. Dan di dalam benteng hutan pedang, mereka memiliki tenaga yang cukup, jadi dia tidak khawatir dikelilingi. Pelatihan untuk resimen desa cerah berharga ditangani secara pribadi olehnya, dan sinkronisasi mereka akhirnya mencapai standar yang memenuhi syarat di mata Bing. Dia tidak punya banyak harapan untuk resimen desa cerah berharga, untuk menggunakannya untuk mempertahankan kota sudah cukup. Dia berpikir tentang masalah yang lebih dalam, dia bertanya sebelumnya, hanya ada 8 tentara perak di Fast Star Continent, 8 Sun Jie Army dimusnahkan, dan itu hanya luka daging untuk Fast Star Continent, tetapi jika ke-7 Bu Zifei ke-7 tentara akan dihancurkan lagi, itu benar-benar akan menjadi luka yang dalam, bagi pasukan paling elit yang kehilangan seperempat dari kekuatan mereka tidak sesederhana luka daging. Gelombang pada saat itu, benua bintang luas kemungkinan besar tidak akan bisa mengabaikan kita lagi, dan akan mengirim lebih banyak senjata. Benteng hutan pedang hanya bisa menang dalam keadaan marginal sekarang, dan emas hitam yang mahal telah memberi kita kekayaan yang cukup. Tang Tian telah membeli 2 tentara, Si Shen telah mengisi kembali Gunung Iblis benua dunia bawahnya, dan pada saat itu, kekuatan kita akan melambung dalam kualitas. Gelombang. Gelombang tapi antara sekarang dan kemudian, itu akan menjadi waktu yang paling penting untuk benteng hutan pedang. Gelombang. Gelombang aku harus memikirkan cara untuk benar-benar menjebak tentara ke-7 di sini. Gelombang. Bing menggosok dagunya, seolah sedang berpikir keras. Tang Tian tidak tahu bahwa benua Sang saat ini sedang dalam perang besar, ia saat ini berpakaian tanpa celah, dan terus memalingkan kepalanya untuk melihat dirinya sendiri. Apakah kamu yakin aku harus memakai ini? Tang Tian merasa dibatasi. Han Sen menjawab dengan pasti, ya, Tuan. Kamu harus. Tanpa pertanyaan, kamu akan menjadi karakter utama yang paling menarik dalam jamuan makan, etiket adalah keharusan. Petik 2. Tang Tian menatap tatapan gigih Han Sen, dan menjawab tanpa daya, baiklah, ketika memasuki kota, kita harus mengikuti adat istiadat setempat. Tuan, itu ketika kamu memasuki desa, ikuti adat istiadat setempat. Han Sen mengoreksinya, dia adalah orang yang licik, tetapi menjadi manajer di hotel begitu lama, dia telah menjadi sangat baik dengan etiket. Tidakkah menurutmu kota terdengar lebih kuat? Tang Tian membantah. Lebih bertenaga. Han Sen merasa bahwa bertengkar dengan master karena kalimat itu terlalu bodoh. Ling Xia yang berada di sampingnya tertawa sampai perutnya sakit. Baik. Han Sen menghela nafas, Tuan, harap ekstra hati-hati, dan ingat kamu tidak boleh bergerak terlalu keras, bergerak perlahan, dan bersikap lembut. Tang Tian menjawab dengan keras, santai-santai, masalah yang sangat sederhana, untuk anak muda yang seperti dewa ini adalah jam amatir. Kamu bisa membawa 20 pengawal untuk perlindungan. Ling Xia mengulangi, tentu saja, para penjaga ini tidak akan bisa memasuki kebun, dan hanya bisa berjaga-jaga di luar. Maka aku tidak akan membutuhkannya. Tang Tian melambaikan tangannya. Halaman juga membutuhkan perlindungan, dalam beberapa hari terakhir, ada banyak karakter mencurigakan yang bersembunyi di luar halaman. Jika mereka tidak hati-hati dan seseorang harus masuk, itu akan menjadi masalah berantakan, seperti yang harus dikatakan, hanya dengan Richard Junior. Laboratorium bukanlah sesuatu yang dapat diukur dengan uang. Ling Xia tidak membantahnya, baiklah. Dia tidak khawatir tentang keselamatan Tang Tian sama sekali, sepanjang perjalanan mereka, akan ada pengawal keluarga Ling, dan perjamuan akan lebih ketat, kekuatan pribadi Meng Nan juga sangat kuat, mencoba untuk melawannya jelas tidak mudah masalah.
Duduk di dalam kapal kecil keluarga Ling, Tang Tian merasa seolah-olah sedang diikat dan dibundel seperti nasi ketan, yang sangat tidak nyaman. Setelan barat hitam yang cerdas, dibandingkan dengan pakaian yang dikenakan Tang Tian setiap hari sangat berbeda. Tapi di seberangnya, Ling Xia duduk dengan kilauan di matanya, Tang Tian tiran, namun ukuran tubuhnya tidak terlalu besar, sebaliknya, ia sangat proporsional. Biasanya tidak banyak baginya, tetapi setelah mengenakan setelan itu, ia menjadi sangat ramah tamah dan tampak heroik. Ekspresi wajah Tang Tian agak kaku, dan jika itu orang lain, itu akan sangat canggung, tapi Tang Tian sudah terbiasa dengan niat membunuh, sehingga menjadi kesejukan yang tak terlukiskan. Orang-orang yang menciptakan jas ini harus ditombak sampai mati. Tang Tian membenci jas itu, dan menggunakan ungkapan favorit Little Susu. Sebenarnya, kupikir itu terlihat bagus untukmu. Ling Xia tertawa, setidaknya kamu terlihat tampan, sepertinya kamu akan menarik banyak orang. Tang Tian duduk di tempat seperti boneka, dia takut dia akan merobek jas itu. Han Sen telah berulang kali kepadanya bahwa bahan untuk jas itu tidak kokoh. Tang Tian sudah memecahkan 3 potong sebelum akhirnya dia mengerti betapa rapuhnya mereka. Itu membuat kesan buruk baginya, itu pekerjaan yang ceroboh. Gelombang baiklah, karena aku tidak punya jas lain untuk memperbaiki ini, aku lebih baik tidak bergerak. Gelombang. Tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ling Xia, dia berkata dengan jijik, jenis lelucon ini, menunjukkan wajah dan makan, selalu menjadi masalah Little Crane atau Magic Flute. Untuk anak muda yang seperti dewa ini, aku selalu mengandalkan tinjuku untuk berbicara. Dalam sekejap mata dia sudah mengejek Crane dan Magic Flute, gelombang kenapa kalian semua lebih tampan daripada aku. Gelombang. Meskipun Ling Xia tidak tahu siapa derek kecil atau suling ajaib, tapi dia bisa menebak kira-kira bagaimana hubungan mereka, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencaci, apapun argumen yang terjadi, kamu tidak bisa menggunakan tinjumu. Petik 2. Lalu apa yang aku gunakan? Tang Tian mengerutkan kening, aku tidak pandai dengan senjata lain. Ling Xia membelai dahinya, dia tiba-tiba berpikir bahwa menemani Tang Tian ke perjamuan mungkin sebuah kesalahan. Tapi panah itu sudah meninggalkan busurnya, tidak peduli apa, dia tidak bisa mundur. Maksudku, jangan menggunakan kekerasan. Ling Xia dengan sabar menjelaskan, akan ada banyak tokoh penting yang hadir, jadi kita harus menahan diri sedikit. Tang Tian memandang Ling Xia, dan berbicara dengan sedih, aku adalah tokoh penting. Ling Xia menjadi diam, dia tidak tahu harus menjawab apa. Jika dia mengatakan bahwa Tang Tian bukan sosok penting, Ling Xia curiga bahwa dia mungkin melakukan sesuatu yang bodoh. Untuk menemukan masalah dengan tokoh-tokoh penting untuk membuktikan bahwa dia adalah satu, dia percaya bahwa dia akan melakukan hal seperti itu. Gelombang oh tidak, aku tidak bisa membiarkan dia melakukan hal seperti itu. Gelombang. Ling Xia tiba-tiba merasakan tekanan pada dirinya, dan tanggung jawab berat yang ada di pundaknya. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dilihat ayahnya dan sulung muda mulia di Mengnan, tetapi dia tahu beratnya masalah ini. Itu benar, kamu adalah tokoh penting. Ling Xia menyemburkan kata-kata itu, tetapi dia merasa ingin muntah. Dia menahan diri untuk tidak melakukannya dan menggambarkan emosi yang serius, tapi lihat, tokoh-tokoh penting adalah tentang sopan santun, tentang sikap mereka, bahkan jika ada yang membenci satu sama lain, mereka mempertahankan ketenangan di mata orang lain, jika hanya dengan ucapan, mereka memamerkan pedang mereka, itu hanya perilaku kasar dan menjijikkan. Petik 2. Ling Xia berhenti, dia memperhatikan bahwa Tang Tian menatapnya dengan tatapan aneh, dan bertanya, apa? Tang Tian bertanya dengan tatapan curiga, apakah kamu pernah melihat sosok yang sangat penting dan besar? Ling Xia kaget. Tang Tian merasa bahwa Ling Xia berbicara omong kosong, Lion King Liang, Temple, The 12 Ecliptic Palaces, yang salah satu dari mereka tidak mengacungkan senjata mereka selama semuanya berjalan masam. Apa yang menjaga ketenangan? Tang Tian telah berjuang selama bertahun-tahun, dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Apakah kamu tahu apa itu sosok besar? Tang Tian mengulurkan jari, dan mencibir, seorang tokoh besar adalah orang yang gembira untuk membalas dendam, mereka tidak akan membawa kebencian dan rasa sakit sepanjang malam, jika ada keluhan, mereka harus dibalas, bahkan keluhan terkecil sekalipun harus dibalaskan sangat, jika kamu tidak bisa membalas dendam, kamu menemukan dendam. Petik 2. Ling Xia tertegun. Pikirkan tentang itu, semua tokoh penting semuanya sangat kuat, mengapa orang seperti itu mentolerir atau menahan? Tang Tian terlihat arogan saat dia menepuk dadanya, ketika kita tokoh besar dan penting melakukan sesuatu, siapapun yang berani memprovokasi kita, kita akan menghancurkan mereka, menendang mereka, membunuh monyet untuk memperingatkan ayam. Petik 2. Ling Xia mulai berpikir, gelombang ya, apa yang dia katakan benar, tunggu sebentar, apakah aku dicuci otak olehnya? Gelombang. Ling Xia secara tidak sadar mengoreksinya, itu membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. TN, ini adalah idiom Cina, untuk menghukum seseorang untuk memperingatkan yang lain. Kamu benar-benar belum pernah melihat sosok yang penting dan utama. Tang Tian berkata dengan gembira, bagaimana membunuh ayam untuk memperingatkan monyet lebih kuat daripada membunuh monyet untuk memperingatkan ayam.
Jika kamu membunuh monyet, akankah ayam itu berani melakukan apapun? Petik 2. Lingxia sekali lagi terdiam, suara dalam benaknya menjerit, gelombang tak benar-benar alasan yang keliru dan ajaran yang berbahaya. Tapi haruskah aku membantahnya? Gelombang Lingxia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak tahu bagaimana untuk membantahnya, menyebabkan dia bingung. Gelombang untuk tidak bisa mengalahkan orang bodoh dalam beralasan. Gelombang. Gelombang jika dia benar-benar mulai berkelahi karena beberapa pertengkaran di perjamuan. Gelombang. Berpikir tentang adegan itu, Lingxia bergidik. Gelombang tidak. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Gelombang dia mengambil napas, dan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia telah memutuskan, untuk sepenuhnya mengunci dia di sisinya, untuk mencegah semua hal yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi. Untuk apa kamu menatapku seperti itu? Tang Tian bertanya dengan polos. Lingxia sudah memutuskan. Ketika di jamuan makan, dia tidak akan meninggalkan 1 inci darinya. Selamat datang, Tuan Meng. Manajerku dari bangsawan kontinen Lord menyapa dengan hormat, dia tahu bahwa pria yang sangat muda di depannya adalah karakter yang kejam, jadi dia mempertahankan senyum di wajahnya, dan memuji, kemuliaan Tuan Meng pasti akan mengejutkan semua orang malam ini. Aku bertanya-tanya berapa banyak hati yang akan menarik Tuan Meng malam ini. Petik 2. Meskipun dia tidak berencana untuk membuat lelucon, tetapi untuk dipuji ramah tamah dan mulia, Tang Tian merasa sangat senang, kualitas orang bodoh segera muncul, dia mulai menunjukkan postur aneh di depan manajer, apakah itu begitu? Aku sangat tampan. Petik 2. Ya Tuhan. Lingxia sangat ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Pelayan di dekatnya tidak bisa menahan diri dan terkekeh. Mata manajerku memancarkan tatapan aneh, tetapi dengan sangat cepat ia mendapatkan kembali senyumnya. Aku percaya semua orang akan diperkenalkan kembali ke Tuan Meng malam ini. 2 tamu terhormat, kumohon. Petik 2. Itu adalah jamuan luar. Langit malam baru saja naik, itu adalah malam awal dengan lentera yang menyalakan halaman dan pavilion, bangunan, dan air mancur. Ada makanan dan minuman di mana-mana, dan para pelayan berseragam berkeliling. Tempat berkumpul utama adalah halaman rumput yang luas dengan banyak meja dan kursi diletakkan di bawah lentera terang, yang membuat tempat itu seterang siang hari. Saat ini, banyak orang telah tiba, dan mereka dalam kelompok 3-5, semua memegang gelas anggur di tangan mereka, berbicara dan tertawa. Saat Tang Tian muncul, ada keheningan singkat. Tetapi dengan sangat cepat, semua orang menyadari bahwa mereka telah kehilangan diri mereka pada saat itu, dan segera mulai berbicara dengan keras untuk menutupi kecanggungan mereka. Tetapi ketika semua orang mulai berbicara dengan keras, itu menjadi lebih gaduh, dan semua orang sekali lagi ketakutan. Apakah itu orang kaya dengan nama Meng? Ya, itu dia. Jika bukan karena dia, pasar tidak akan semrawut sekarang. Petik 2. Dari mana dia mendapatkan semua uangnya? Terlalu kejam. Semua diskusi di sekitar dipenuhi dengan ketakutan dan kehati-hatian. Sebaliknya, diskusi di antara para wanita jauh lebih baik. Meskipun Tang Tian bukan orang yang paling tampan, tetapi tubuhnya yang proporsional dan aura yang dia berikan membuatnya sangat mempesona di antara sekelompok pejabat besar yang perutnya buncit. Tang Tian melihat meja makanan dan matanya langsung menyala. Tanpa ragu-ragu, dia duduk dan mulai melahap makanan. Tak terhitung terlihat dari sekelilingnya, perilaku makan dan tata makan Tang Tian, di mata mereka, adalah tampilan etiket buruk. Lingxia berada dalam situasi yang tidak nyaman, dia dilahirkan dari keluarga bangsawan, dan hampir nalurinya untuk mematuhi tata krama dan tata krama yang baik. Di bawah pengawasan semua orang, agar Tang Tian menjadi begitu nakal, menambahkan tatapan merendahkan dan menghina, tatapan mengejek, wajahnya dengan cepat memerah. Tang Tian tidak peduli. Dibandingkan dengan orang-orang, makanan di depannya lebih menarik perhatian. Ketika benua Lord dan Lady Row masuk, yang menyambut mereka adalah pemandangan itu. Dewa benua menampakkan ekspresi jijik, sementara Lady Row yang berada di sampingnya, selain ekspresi terkejut, wajahnya tidak banyak berubah. Lingxia menjadi pucat karena ketakutan, dan segera menyenggol Tang Tian. Mulut Tang Tian diisi dengan kue mentega, dia memandang Lingxia, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Gelombang ini pertama kalinya aku mencicipi makanan enak seperti itu. Gelombang. Lingxia menganggukkan kepalanya ke arah-arahan Tuan Benua. Tang Tian mengikuti pandangannya, dan menyadari. Dia mengangguk. Lingxia menghela nafas lega dan segera bangkit, bersiap membawa Tang Tian untuk menyambut Tuan Benua. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa tidak ada gerakan di belakangnya. Gelombang apa yang dia lakukan? Gelombang Lingxia kesal. Dia menoleh, tetapi terpana. Tang Tian masih sibuk makan. Berani. Kurang ajar. 2 raungan keluar pada saat yang sama, menakuti Lingxia. Dia menoleh, dan ketika dia melihat 2 orang yang meraung, wajahnya segera berubah pucat pasi. Tang Tian yang berfokus pada makan tidak pada waktunya untuk membela, tangannya gemetar, dan setengah kue jatuh ke tanah. Dia melihat kue di atas rumput. Wajahnya langsung berubah suram. Jika kita berbicara tentang apa yang paling dibenci Tang Tian, salah satu dari mereka akan terganggu di tengah makan. Tang Tian menatap kedua orang itu dengan tidak ramah.
Lingxia berpikir bahwa sesuatu akan terjadi, tetapi tidak pernah berharap bahwa sesuatu akan terjadi begitu cepat. Terutama ketika dia melihat dua orang yang meneriakinya, dia tahu bahwa segalanya tidak akan berjalan dengan baik. Gong Chen, pria yang berdiri di sebelah kiri yang kelihatannya berumur sekitar 30 tahun, dia agak tampan dan memiliki kepercayaan Tuan Benua, dan merupakan lelaki kanan yang paling dekat dengan Tuan Benua. Di sebelah kanan adalah seorang wanita cantik bernama Ansuan, yang adalah pelayan Lady Rou. Lingxia merasa ayahnya salah perhitungan. Nobel yang nobel bisa memiliki hubungan yang bermusuhan dengan Lady Rou dan He Ying, tapi dia pasti tidak bisa melawan Lord Benua. Jika dia memprovokasi Lord Benua, maka posisi penerus nobel yang nobel akan menjadi berbahaya. Pandangan yang tidak menyenangkan pada wajah Tuan Benua melintas. Gong Chen maju selangkah dan berkata dengan dingin, Tuan Meng telah mengganggu seluruh kota pasir putih dan menyebabkan pertumpahan darah, memaksa Biro Keamanan untuk tidak berani keluar dari pintu mereka. Awalnya, aku pikir kamu akan menjadi sesuatu, tetapi aku tidak pernah berpikir kamu menjadi orang yang vulgar, itu benar-benar mengecewakan. Petik 2. Mendengar itu, Tuan Benua terkejut, dia menundukkan kepalanya dan berbicara kepada Lady Rou, yang dengannya dia menjawab dengan lembut. Lingxia merasa cemas, jika mereka terus membiarkan Gong Chen badmouth Meng Nan, maka Tuan Benua hanya akan memiliki kesan yang lebih buruk dari Tuan Meng. Dia tidak bisa menahan, bagaimana Imperial menjaga Gong mengucapkan kata-kata tidak sopan seperti itu. Mr. Meng membela diri. Petik 2. Membela. Gong Chen mendengus, membela diri dengan menghabiskan beberapa miliar. Memaksa Biro Keamanan untuk tidak berani keluar dari pintu mereka disebut membela diri. Mungkinkah Nona Ling berpikir bahwa Tuan Meng lemah seperti bunga? Petik 2. Semua orang di sekitar mulai tertawa. Tang Tian tidak mengerti apa-apa, dia belum pernah bertemu Gong Chen sebelumnya. Gelombang mengapa dia begitu memusuhi aku? Gelombang meskipun Tang Tian bukan orang yang cerdas, tetapi dia memiliki intuisi yang sangat tajam, dan bisa merasakan permusuhan yang intens keluar dari Gong Chen. Lingxia ingin membantah, tetapi Tang Tian berdiri dengan perasaan kesal, Hei, kamu ingin bertarung. Gong Chen kaget. Lingxia juga kaget. Semua orang di sekitar juga terkejut. Orang-orang yang bisa memasuki jamuan adalah semua orang dengan posisi, mengapa mereka mencampuri seseorang dari jalanan. Melihat pihak lain berdiri di sana seperti pohon, Tang Tian melanjutkan dengan pandangan jijik, jadi kamu hanya mulut besar. Wajah Gong Chen memerah, bagaimana dia bisa menanggung penghinaan di depan begitu banyak orang. Matanya memerah, dan dia segera meminta izin dari kontinen Lord, Mr. Meng mengeluarkan tantangan, bagaimana bisa aku, warga White Sands, menolak. Bawahan ini berusaha menerima tantangan. Petik 2. Tuan Benua bergumam, orang itu adalah tamu, tetapi karena kalian berdua ingin bertukar petunjuk, maka lakukanlah, tetapi jangan sampai melukai dan bersikap sopan. Iya, Gong Chen membungkuk, dia mengangkat kepalanya dan menatap Tang Tian dengan niat membunuh, Tuan Meng, tolong. Dia terbang ke udara di atas danau, tempat itu cukup besar dan dapat mempertahankan pertempuran antara individu dan tidak mempengaruhi sisanya. Dia pura-pura terlihat malu dan marah, tetapi hati dan pikirannya sedingin es. Qin Yuran telah mengunjungi kediaman Meng Nan berkali-kali, itu bukan berita baru. Gong Chen merasa bahwa kemanapun dia pergi, dia akan mendengar gosip dan rumor seperti itu. Dia ingin mengunjungi Yuran untuk bertemu, dan merasa bahwa dia akan memberinya wajah. Tapi siapa yang tahu kapan dia meminta untuk bertemu Qin Yuran, dia ditolak olehnya setiap saat. Ketika dia pertama kali melihat Meng Nan, kemarahan tak terpadamkan di hatinya muncul. Dia sengaja berbicara dengan nada seperti itu, ingin memicu situasi seperti itu. Bagi yang lain, dialah yang dihina dan diserang, tapi dia adalah pria yang licik dan ganas, dia telah mencari tahu kepribadian Meng Nan, karena warga White Sands secara alami berkerumun bersama dalam menghadapi musuh bersama, dia menemukan orang seperti apa Nan Meng. Rencananya sukses, pihak lain jauh lebih bodoh dari yang ia kira, dan telah terpikat ke dalam perangkapnya. Dan hampir semua orang yang hadir semua berdiri di sisinya, dan jika dia, secara tidak sengaja, membunuh Meng Nan, tidak ada yang akan menyalahkannya. Sudut mulut Gong Chen memunculkan senyum menyeramkan, dan, ketika dia memikirkan tentang apa yang dijanjikan He Ying, pikirannya melayang menjadi amukan gairah. Tang Tian terbang ke langit dengan acuh tak acuh dengan, adaptive eclipse, yang unik. Seluruh tempat terdengar dengan ejekan. Gong Chen terbang ke langit dengan postur percaya diri dan anggun, sementara postur Tang Tian, bagi mereka, sangat jelek. Dan untuk yang lebih tajam, mereka segera menyadari bahwa Meng Nan tidak menggunakan energi sama sekali, tetapi mengompres ruang hampa, dan langsung curiga bahwa dia adalah orang dengan penghambat energi. Ketika mereka berdua terbang di atas danau, itu menarik perhatian semua orang. Qin Yuran telah bergabung ke perjamuan sebelumnya, tapi dia berada di sisi lain taman dengan sekelompok wanita bangsawan. Dia tidak suka bergaul dengan laki-laki, karena mereka semua memiliki nafsu menatapnya yang dia benci. Ketika dia melihat Gong Chen dan Meng Nan di udara, wajahnya segera berubah. Wanita-wanita di sebelahnya sudah lama meletus kegembiraan. Wah, Imperial Guard Gong sangat ramah tamah. Petik 2. Kita akhirnya bisa melihat Imperial Guard Gong beraksi, aku tidak bisa menunggu.
Meskipun Qin Yuran tidak menyukai Gong Chen sebagai pribadi, tetapi dia tahu bahwa dia kuat, untuk bisa menjadi penjaga yang paling terpercaya oleh Tuhan Benua, bagaimana mungkin dia menjadi lemah. Kakak Meng. Di sisi lain perjamuan, paman dan keponakan Bai memiliki penampilan khawatir. Bai Yue menghela nafas, Meng Nan masih terlalu muda, dan telah ditipu. Sepertinya aku harus bekerja malam ini, aku percaya wajah lama aku masih bisa sedikit berguna. Petik 2. Ekspresi Bai Xiao berubah suram, dia menatap kedua sosok di udara dan menggelengkan kepalanya. Paman kedua, kata-katamu terdengar seolah-olah kamu percaya bahwa saudara Meng akan kalah, tapi kupikir sebaliknya. Bai Yue terkejut, keponakannya mungkin tampak sederhana secara eksternal, tetapi dia bangga dengan tulang belulangnya, dan Bai Yue tidak pernah berharap bahwa Bai Xiao akan memiliki begitu banyak kepercayaan pada Meng Nan. Memperhatikan tatapan pamannya, Bai Xiao berbicara dengan lembut, kamu tidak bisa lupa, dialah yang mendorong Lian Bojun kembali. Dengan kecerdasan keluarga Bai mereka telah lama mengetahui tentang latar belakang para perompak. Lian Bojun adalah nama besar di lingkaran perompak, dan karakter seperti itu adalah seseorang yang bahkan keluarga Bai tidak mau memprovokasi. Itu benar. Bai Yue mengangguk, Bai Xiao memiliki alasan yang masuk akal. Bai Xiao tertawa getir, imanku pada Meng Nan tidak hanya berasal dari itu. Dari semua orang yang aku temui, ketekunan saudara Meng adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Pikirkan tentang hal itu, pada hari kedua setelah mengalahkan Lian Bojun, apakah kamu tahu di mana aku menemukannya? Petik 2. Di mana? Bai Yue bertanya. Di area pelatihan. Bai Xiao memandang Tang Tian dan bergumam, orang hanya bisa membayangkan betapa sulitnya pertempuran itu. Bahkan senjata perang tidak mampu menanggung beban energi dan dihancurkan, dan kami semua merayakannya, tetapi Brother Meng dan para pengawalnya benar-benar berlatih di area pelatihan dengan berkeringat seolah-olah mereka sedang hujan. Sebenarnya, pada waktu itu aku tidak punya pikiran lain, hanya rasa malu dan hormat. Petik 2. Bai Yue tergerak, dia fasih dalam kampanye militer dan perang, dan setelah pertempuran sengit, yang paling dibutuhkan orang adalah menenangkan pikiran mereka. Untuk benar-benar bertahan dan melanjutkan pelatihan, tekad dan keuletan itu jarang terlihat. Tahukah kamu, dia mengatakan dua kalimat kepada aku yang meninggalkan kesan mendalam. Bai Xiao bergumam, kalimat pertama adalah, keringat tidak pernah bohong. Kalimat kedua adalah, ia masih memiliki banyak hal untuk dilakukan, tidak peduli seberapa kuat Gong Chen, aku tidak percaya bahwa saudara Meng akan kalah. Petik 2. Bai Yue yang awalnya sok tiba-tiba tertawa, agar kamu mengatakan itu, aku benar-benar bersemangat untuk pertempuran ini sekarang. Di udara, mata Tang Tian terpaku pada Gong Chen. Dia tidak punya banyak pikiran, dia malas memikirkan mengapa pihak lain memusuhi dia. Intuisinya sangat tajam. Tatapan Gong Chen seram dan dingin, membunuh niat yang keluar dari seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti ular berbisa di bayang-bayang. Tang Tian tidak takut sama sekali, dia sangat ingin bertarung. Setelah berlatih dengan pahit untuk dan bersilangan dengan Qiao Yian, itu membuatnya sangat bersemangat untuk bertarung. Dan sekarang, aura yang diberikan Gong Chen tidak kalah dengan Qiao Yian. Tang Tian sudah lupa tentang kue itu, niat bertarung melonjak dari tubuhnya, dia sepenuhnya fokus pada pertarungan. Gong Chen sangat tenang, di seberangnya, Meng Nan seperti binatang buas yang penuh dengan aura yang menindas. Dia menyipitkan matanya, tangannya meraih gagang pedang di pinggangnya. Untuk pertempuran, dia diam-diam membuat pengaturan dan bahkan diam-diam mencari Qiao Yian untuk diskusi. Dia sepenuhnya siap untuk serangan Meng Nan. Gelombang kamu akan mati di sini hari ini. Gelombang. Sebuah kilatan dingin melintas melewati mata Gong Chen, dia perlahan menghunus pedangnya. Zezi, bilah pedang yang bergesekan dengan sarungnya menghasilkan gesekan yang membuat suara seperti cacing yang tak terhitung jumlahnya merayap. Tang Tian menggigil, pikirannya merasakan bahaya, suara zezi aneh. Tanpa ragu, gerhana adaptif muncul di bawah kakinya. Dia menghilang di udara seperti kilat. Gong Chen menurunkan tubuhnya, matanya menatap ke depannya. Sangat cepat. Dia telah mendengar dari Qiao Yian bahwa metode perubahan lokasi Meng Nan sangat unik. Dia cepat seperti kilat, jadi dia siap untuk itu, tetapi dia tidak pernah berharap kecepatan Meng Nan sebenarnya begitu cepat. Qiao Yian juga hadir, menonton dari bawah. Dia terkejut, gelombang kecepatan pria itu lebih cepat dari yang terakhir. Apakah dia menahan terakhir kali? Gelombang dia merasa tidak, tetapi jika tidak, maka untuk memiliki peningkatan substansial hanya dalam beberapa hari, ini membuatnya merasa lebih khawatir. Tang Tian seperti sambaran petir, bertabrakan di udara tanpa henti, memantul. Kecepatan menakjubkan menjadi tekanan besar pada Gong Chen. Gong Chen mengendalikan keterkejutan di benaknya, kondisi pikirannya menjadi tenang seperti air, dan dia terus perlahan-lahan melepaskan pedangnya. Tang Tian yang sedang menembak Gong Chen juga berhati-hati. Gong Chen tidak mengungkapkan kelemahan apapun, dan terlepas dari sudut mana dia berasal, itu dalam radius pedang Gong Chen yang terhunus. Itu adalah pertama kalinya Tang Tian menyaksikan situasi seperti itu, dan ekspresinya berubah suram. Suara cacing menggeliat terus meningkat, dan rasa bahaya di hati Tang Tian terus meningkat.
Tang Tian tahu, dia harus menyerang. Dia menarik napas panjang, gelombang karena kamu tidak memiliki kelemahan, maka aku akan memaksamu untuk mengungkapkan satu. 10 jarinya mulai mencakar, membentuk bunga api yang tumbuh entah dari mana. Mereka terus tumbuh pada tingkat yang menakjubkan. Tampilan bunga api dan lentera adalah pemandangan yang spektakuler. Aura yang hancur terbang melayang di langit, seperti kunang-kunang yang menempati ladang pertengahan musim panas yang luas, itu seperti mimpi. Kunang-kunang mengepung Tang Tian tanpa niat membunuh, dengan ketenangan dan keheningan yang tak terkatakan. Banyak orang telah mendengar tentang teknik bela diri Meng Nan yang indah dan luar biasa, tetapi untuk menyaksikannya secara pribadi, mereka semua membuka mulut lebar-lebar ketika mereka menatap langit. Pedang Gong Chen benar-benar terhunus. Tang Tian kemudian melihat bahwa di pedangnya, ada banyak serangga transparan kecil yang berkumpul. Pedang Gong Chen bergetar, bila pedang berubah menjadi hujan serangga, memunculkan suara sesi-sesi yang menusuk tulang yang menerkam ke arah Tang Tian. Tatapan Tang Tian berubah tajam. Dia dengan lembut melambaikan tangannya, dan kunang-kunang menari di langit terbang menuju hujan serangga. Satu demi satu, bola-bola cahaya naik keluar dari benteng dengan kecepatan yang mencengangkan, membentuk busur yang mulia, suara siulan menembaki pasukan yang datang seperti bintang jatuh. Pasukan Bu Zifei semuanya elit dan tidak panik sama sekali, mereka seperti sarang lebah yang gesit, mereka terbang di sekitar benteng-benteng, dan terus menyerang penghalang pertahanan benteng. Bola cahaya kesulitan memukul musuh lincah, tetapi serangan dari mereka, ke benteng raksasa benteng, seperti gelitik, mereka bahkan tidak menghasilkan riak pada penghalang energi. Pelanggaran kita tidak cukup kuat, pertahanan musuh tidak memiliki titik lemah. Orang yang membangun benteng-benteng ini haruslah seorang ahli, ketika kita menerobos, kita harus mempelajarinya dengan baik. Sang ajudan mengerutkan kening, pemandangan di depannya terbukti menjadi masalah yang lebih sulit. Ini adalah gelombang kelima serangan probing mereka, 4 probe pertama tidak berhasil sama sekali, jadi mereka meningkatkan kekuatan mereka. Dengan total 300 orang, mereka masih belum bisa mengguncang benteng. Kita perlu mencoba berbagai cara, dan melihat teknik bela diri mana yang paling efektif. Bu Zifei berkata dengan wajah tenang, dia tidak merasa aneh, untuk bisa mengalahkan Sun Jie, bagaimana mungkin lawannya menjadi lemah. Tetapi sekelompok benteng yang aneh telah mengejutkannya. Dia telah melihat banyak benteng sebelumnya, tetapi untuk benteng ini yang tampaknya tidak tersentuh, adalah yang pertama baginya. Dia bertanya, berapa lama lagi sebelum kapal pengepungan tiba? 2 hari. Ajudan segera menjawab. Senjata yang paling cocok untuk mengepung benteng adalah kapal perang, karena kekuatan senjata yang ada di atas sangat besar, tetapi karena muara ke benua Sang terlalu kecil, kapal perang mereka tidak dapat masuk. Dia tidak mengantisipasi hal seperti itu sebelumnya, Sun Jie jatuh dalam pertempuran, tetapi dia tidak pernah berharap dirinya akan mengepung benteng pertahanan. Dia tidak punya pilihan selain meminta pengepungan kapal dari ujung belakang. Kapal Sieging adalah fregat yang dimaksudkan untuk mengepung, mereka datang dalam berbagai ukuran, membawa senjata yang diperlukan baik individu atau tim untuk mengendalikan, ia memiliki kelincahan yang luar biasa dan pertahanan rata-rata, dan merupakan kutukan benteng. Bu Zifei menjadi tenang, tetapi tepat pada saat itu, suara siulan yang keras datang dari udara. Dia segera mengangkat kepalanya, dan wajahnya langsung berubah. Dari benteng-benteng datang sejumlah besar bola cahaya, berjumlah 3 kali lebih banyak dari sebelumnya. Ledakan. Ledakan yang terdengar rendah itu seperti palu raksasa yang melanda hati mereka. Bola-bola cahaya yang terbang di langit meledak pada saat yang sama, semua bola cahaya meledak menjadi jarum cahaya yang kental dan halus. Langit dipenuhi dengan jarum-jarum ringan, dan pada saat itu juga, itu menyelimuti seluruh benteng-benteng. Perubahan itu terlalu mendadak. Tim-tim yang terbang di sekitarnya tidak mampu bertahan dan ditelan oleh jarum cahaya di langit. Hambatan di sekitar tim semuanya bergelombang, tetapi hanya bisa dipertahankan selama 1 detik sebelum mereka terpecah. Ci. Jarum cahaya tajam menembus ke tubuh para prajurit, dan di langit, bunga darah mekar satu demi satu. Beberapa anggota yang lebih beruntung secara kebetulan jauh dari benteng dan lolos dari bahaya, tetapi pemandangan di depan mata mereka mengejutkan mereka. Mata Bu Zifei langsung merah darah, dia berteriak, mundur. Tetapi sudah terlambat, seperti tornado yang sangat deras, badai itu datang dan menghilang dengan cepat. Beberapa detik kemudian, langit penuh aura cahaya menghilang, dan pada saat yang sama, begitu pula tentara Bu Zifei. Tentara ketujuh dalam keheningan, semuanya tertegun. Wajah Bu Zifei pucat pasi, dia menggigit bibirnya, sampai berdarah, tapi dia tidak bisa merasakan apa-apa. Gelombang kami ditipu. Gelombang musuh licik seperti rubah, menghadapi penyelidikan terus-menerus kami, mereka menunggu sampai kami menjadi terlalu percaya diri, dan pada saat itu, mereka mengambil tindakan. Gelombang serangan itu terlalu besar, Bu Zifei terluka di dalam, itu total 200 kematian, dan sampai saat ini kemunduran terbesar yang diderita tentara ketujuh. Para korban yang selamat semuanya kembali ke formasi tanpa semangat mereka. Semangat mereka telah jatuh.
Di dalam benteng hutan pedang, semua orang bersukacita. Serangan itu telah sangat menghancurkan musuh mereka, dan semangatnya meningkat. Resimen desa cerah berharga adalah tingkat terendah prajurit, dan pada awalnya, mereka gemetar ketakutan. Setelah beberapa hari, mereka akhirnya menyesuaikan diri dengan tempo pertempuran. 3 orang yang menonton pertempuran juga menghela nafas lega. Orang-orang yang berbahaya. Ling Su berkata, dia telah memutuskan untuk menjaga jarak dari Poker Face, yang tahu kapan dia akan menjual keyakinannya sendiri dengan dipengaruhi oleh Bing. Kren memuji, sungguh menunggu yang memuaskan. Jing Hao juga penuh dengan pujian, bantalan seorang jenderal terkenal benar-benar luar biasa, aura kendalinya luar biasa, dan sangat tinggi. Melihat para prajurit bersukacita, Bing tidak menuangkan air es di atas kepala mereka. Kemenangan singkat itu sangat membantu para amatir. Tetapi dia tahu bahwa perang baru saja dimulai. Pertempuran selanjutnya dianggap lebih kejam, dan tidak akan ada lagi peluang seperti ini. Gelombang sinkronisasi amatir yang menyedihkan ini. Gelombang jika tidak, kita akan bisa menelan 100 orang yang tersisa, sayang sekali. Gelombang. Beruntung jenderal lawan adalah orang yang berhati-hati, dan karenanya Bing bersukacita. Pada awalnya, tampilan kekuatan resimen desa cerah mulia benar-benar menyedihkan, sinkronisasi mereka hanya sebesar 30%, setengah dari pelatihan awal mereka. Beruntung bagi mereka, setelah latihan terus-menerus, mereka mulai menjadi lebih terbiasa dengan pertempuran, dan sinkronisasi mereka mulai meningkat dengan mantap. Tingkat sinkronisasi 60% adalah minimum untuk teknik ini. Gelombang keberuntungan kita bagus. Gelombang Bing menghembuskan cincin asap dan memandangi musuh di luar tembok kota. Gelombang mereka harus berhenti selama 2 hari. Gelombang. Mari kita istirahat setengah hari. Perintah itu membuat perayaan itu semakin gaduh. Di belakang asap, Bing mencibir dalam benaknya, gelombang amatir, hidangan utama akan segera hadir. Gelombang. Dia kemudian berpikir tentang kelompok amatir lain, pasukan mekanik. Bagaimana dengan mereka? Setelah memikirkan mereka berada di bawah tanggung jawab Tang Chou, dia menjadi lebih senang. Dia kemudian berpikir tentang Ah Sin, gelombang aku ingin tahu di mana Ah Sin sekarang, bajingan itu sama seperti terakhir kali, tidak dapat diandalkan. Gelombang dia kemudian berpikir tentang Screw, dan memutuskan bahwa setelah pertempuran, dia akan kembali ke Three Spirit City dan memeriksa pada penelitian, pemulihan Screw tergantung pada mereka. Ini benar-benar melelahkan, dan tidak ada cara untuk bebas dari rasa khawatir. Bing bergumam, menggambar busur dengan rokoknya, dia diam-diam pergi. Di langit di atas danau, suara ledakan berkondensasi dan kedipan terus-menerus dari titik-titik cahaya terus menampilkan pertunjukan. Mereka adalah kunang-kunang dan cacing yang bertabrakan, dan setiap kali mereka bertabrakan, itu akan memicu percikan aura yang hancur. Terhadap drop kembali malam dan danau yang indah, ribuan percikan yang hancur jatuh seperti hujan, membentuk pemandangan indah yang mengejutkan semua penonton. 2 sosok terus berkedip-kedip di tengah hujan cahaya, dengan kecepatan menakjubkan yang mereka terus bentrok dan berkelahi, itu begitu kuat sehingga orang lupa bernapas. Gong Chen menatap Meng Nan dengan seksama, wajahnya yang tampan mengungkapkan niat membunuh jahat yang tak terlukiskan. Perasaan terjebak dalam situasi berbahaya muncul dari benaknya. Gelombang kekuatan pria ini jauh lebih kuat daripada laporan. Gelombang. Meskipun Meng Nan telah menjatuhkan pedang Qiu Yian, dia masih dalam situasi yang buruk. Gong Chen dan Qiu Yian diam-diam membahas tentang kekuatan Meng Nan, dan kesimpulannya adalah dia setengah langkah ke ranah perak Sein. Kesimpulan Qiu Yian mendapatkan pengakuan dari yang lain. Teknik bertarung dari Sein perak mungkin spektakuler, tapi dia tidak memiliki pencerahan tentang transmutasi energi, jadi dia secara alami dianggap sebagai setengah langkah ke dalam Sein perak. Gong Chen penuh percaya diri, setengah langkah Silver Sein dan Sein perak hanya 2 kata perbedaan, tetapi perbedaan kekuatan seperti langit dan bumi. Sangat cepat, penilaian Qiu Yian dikonfirmasi. Gelombang itu benar, pria ini benar-benar setengah langkah Silver Sein. Kunang-kunang di langit sebenarnya membakar resimen energi, dan pembakaran energi ini sudah dekat dengan transmutasi energi, tetapi mereka masih kurang. Gelombang. Gelombang dia benar-benar setengah langkah Silver Sein. Gelombang. Gong Chen harus mengakui bahwa kemampuan bertarung Meng Nan benar-benar luar biasa, untuk dapat menghasilkan teknik bela diri yang sangat indah di setengah langkah Silver Sein, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi, tidak mungkin untuk mengatasi perbedaan dalam kekuatan hanya dengan itu. Itu adalah mimpi orang bodoh. Tapi, saat pertempuran berlanjut, logika dan alasan Gong Chen benar-benar digulingkan. Selain kunang-kunang, musuhnya sebenarnya tidak menggunakan energi. Gelombang gerakan vakum terkompresi membutuhkan kekuatan fisik yang mencengangkan dan menakutkan, mungkinkah dia dari Savage kontinen? Gelombang. Gong Chen menatap tinju Tang Tian, api abu-abu berputar di sekitar. Api aneh adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di benua Savage. Selama energi menyentuh api, mereka akan hancur. Sial. Gelombang tunggu sebentar. Gelombang Gong Chen tiba-tiba bergetar, matanya mendarat di sekitar Tang Tian, dan wajahnya berubah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa seiring waktu berlalu,
kunang-kunang di langit benar-benar meningkat jumlahnya, dan mereka mengembang. Mustahil. Darah di wajah Gong Chen segera disapu bersih. Tang Tian menatap Gong Chen dengan dingin, api nol yang tenang telah menyebar melewati pergelangan tangannya dan menjulur sekitar 3 inci ke lengannya. Karena latihannya yang pahit setiap hari, ia telah sepenuhnya menyerap dan mengasimilasi emas hitam ke dalam meridian darahnya, dan dengan demikian api nol menjadi lebih kuat. Lawan itu bingung, karena waktu perlahan-lahan berlalu, itu condong ke arah kebaikan Tang Tian. Raja Iblis Blazing Firefly yang belum sepenuhnya melewati transmutasi energi jelas tidak mampu mengalahkan cacing lawan. Meskipun jumlah cacingnya lebih sedikit, tetapi cacing itu masih memiliki keunggulan. Tapi, berapa banyak waktu yang dihabiskan Tang Tian untuk Raja Iblis berkobar Firefly? Pada tahap awal Fire Skite Ghost Claw, ia telah membakar energi di udara, yang kemudian membawanya menemukan bahwa membakar energi di tubuhnya akan membentuk Raja Iblis Blazing Firefly. Dan setelah mendapatkan badan energi nol, Raja Iblis Blazing Firefly sekali lagi kembali untuk membakar energi di udara. Dan hari ini, Tang Tian telah membawa pembakaran ke tingkat yang benar-benar baru. Energi di udara seperti bahan bakar tanpa henti, kunang-kunang terus membakar mereka. Raja Iblis Blazing Firefly yang bisa berkembang dan menyebar. Itu adalah pencerahan sejati. Volume Raja Iblis Blazing Firefly yang terus berkembang diam-diam bisa menutupi seluruh danau. Yang lebih menakutkan bagi orang-orang adalah bahwa kunang-kunang masih tumbuh dan berkembang dengan cepat, seperti binatang buas yang tumbuh dengan panik. Pantulan kunang-kunang di danau membuatnya tampak seperti bintang, dan ketika jumlah kunang-kunang bertambah, suhu udara meningkat, gelombang panas menyebabkan danau menghasilkan kabut uap. Rumput, pohon, dan bunga di taman dengan cepat mengering dan layu. Semua orang tidak bisa lagi melihat Tang Tian dan Gong Chen dengan jelas, kunang-kunang di langit tidak lagi cantik bagi mereka, tetapi menyebabkan mereka merasa takut dan tersedak. Itu seperti resimen awan api yang perlahan bergoyang. Aura cahaya kunang-kunang tidak lagi lemah, tetapi mampu menerangi seluruh langit yang gelap, menyebabkan wajah para penonton menjadi putih pucat. Tidak terdengar suara.